Suara serak 1526. Belum lagi betapa jeleknya wajah Long Xiao, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Telapak tangan Ge Fuhai barusan membuatnya sadar akan kesenjangan antara dia dan Ge Fuhai. Tidak ada yang menyangka bahwa Ge Fuhai, yang selama ini cuek terhadap dunia, akan memiliki kekuatan sekuat itu. Tuan Ge, kamu harus memikirkannya. Zhu Zishan gemetar di dalam hatinya setelah melihat kekuatan Ge Fuhai yang terungkap. Berhentilah bicara omong kosong, jika saya mengetahui aliansi seni bela diri Anda telah menyentuh anak-anak saya, Anda tahu konsekuensinya. Setelah Ge Fuhai selesai berbicara, dia menoleh ke arah Dong Likun. Saudara Dong, ayo pergi. Melihat ini, Dong Likun buru-buru memimpin orang-orang untuk mengikuti Ge Fuhai dan pergi. Melihat Sentian dibawa pergi, Zhu Zishan berteriak. Tunggu saja, saya akan membuat kalian semua membayar harganya. Long Xiao memasang ekspresi suram di wajahnya dan sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, dia dipukul dengan keras. Dia selalu berpikir bahwa dia dirasuki oleh jiwa. Selain itu, dia berbakat dan berlatih dengan sangat cepat. Sekarang dia juga orang yang berstatus di dunia seni bela diri Kyoto. Tapi pukulan satu demi satu membuatnya menyadari kenyataan. Ada langit di luar langit, dan ada orang di luar dunia. Tuan Ge, terima kasih banyak. Kali ini semuanya berkat Anda. Kalau tidak, Tuan Sen dan kami akan mati di arena seni bela diri itu. Di tengah jalan, Dong Likun langsung berlutut di hadapan Ge Fuhai. Dong Likun tahu bahwa tidak ada satupun dari mereka yang bisa kabur kecuali Ge Fuhai maju. Tidak masalah jika mereka mati, tapi Sentian tidak bisa mati. Jika bukan karena Sentian, tidak akan ada keluarga Dong hari ini. Dong Likun merasa kasihan pada Sentian. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak masuk akal, jadi dia bisa mati demi Sentian. Saudara Dong, apa yang kamu lakukan? Aku tidak mengerti gaya aliansi seni bela diri. Terlebih lagi, apa yang terjadi pada putriku pasti dilakukan oleh seseorang dari aliansi seni bela diri. Jika aku menemukan buktinya, aku akan meminta penjelasan secara langsung. Ge Fuhai membantu Dong Likun berdiri, lalu melanjutkan. Saudara Dong, kemana kamu berencana mengirim Sentian? Dong Likun memandang ke arah Sentian yang terluka parah, ragu-ragu, dan berkata tanpa daya. Cedera Tuan Sen serius. Kita hanya bisa pergi ke rumah Dong dulu dan menunggu beberapa hari sampai pulih. Saudara Dong, aliansi seni bela diri, dan keluarga panjang sedang mengincar Sentian. Jika mereka membawanya ke keluarga Dong dan aliansi seni bela diri memintanya, dapatkah keluarga Dong menolak? Ge Fuhai bertanya. Dong Likun tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya karena malu. Tidak, tapi sekarang saya mengirim Tuan Sen ke lembah dewa pengobatan karena saya khawatir badannya tidak akan mampu menanggungnya. Sentian sekarang berlumuran darah dan sepertinya dia akan mati kapan saja. Saudara Dong, jika kamu bisa mempercayaiku, bawalah Sentian ke rumahku. Aku percaya bahwa aliansi seni bela diri tidak berani pergi ke rumahku, dan aku tidak akan berpikir bahwa Sentian akan berlatih di keluarga Ge kita. Ge Fuhai berkata dengan wajah tulus. Dong Likun memandang Sentian yang tidak sadarkan diri, lalu mengangguk dengan berat. Oke, terima kasih banyak, Tuan Ge. Segera, Sentian dikirim ke keluarga Ge untuk pelatihan, dan Ge Fuhai menemukan ruangan yang sangat nyaman untuk Sentian. Ayah, mengapa kamu meninggalkan ajaran leluhurmu dan berpartisipasi dalam pertarungan di dunia seni bela diri demi Sentian? Ge Jiai bertanya dengan sangat bingung. Keluarga Ge memiliki aturan leluhur dan tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam perselisihan apapun di dunia seni bela diri. Jadi selama bertahun-tahun, keluarga Ge selalu hidup sendiri dan tidak pernah bertengkar dengan orang lain. Ada beberapa hal yang kamu tidak ingin sendirian. Dunia seni bela diri akan berubah. Tidak akan ada lagi kehidupan yang stabil di masa depan. Ada banyak hal yang tidak kamu mengerti dan tidak kamu mengerti. Perlu dipahami. Kamu hanya perlu berlatih dengan pikiran tenang. Ge Fuhai menyuruh Ge Jiai pergi, lalu mengeluarkan jamu hitam, memasukkannya ke mulut Sentian, dan pergi. Aliansi seni bela diri. Ningxi sedang duduk di aula sambil minum teh. Dia tahu jika 4 pria berjubah perunggu hitam menyerang, Sentian pasti akan mati. Meskipun dia tidak bisa membunuh Sentian dan membalaskan dendam ayahnya, Ningxi tidak peduli.
Ambisinya saat ini bukan lagi sekedar balas dendam. Saat ini, 3 pria berjubah perunggu hitam bergegas kembali. Melihat orang itu kembali, Ningxi segera berdiri untuk menyambutnya. Meski sama-sama berjubah hitam dan perunggu, Ningxi tidak berani pamer di depan orang-orang ini. Namun ketika dia melihat beberapa orang dipenuhi bekas luka dan hanya 3 orang yang kembali, tiba-tiba firasat buruk muncul di hatinya. Apakah kamu membunuh Sentian? Ningxi bertanya dengan ragu. Ketiga pria berjubah perunggu hitam tidak berbicara, tetapi mengambil mangkuk teh dan minum seteguk. Setelah beberapa saat, seorang pria berjubah perunggu hitam berkata, "Kalau begitu, kekuatan Sentian berada di luar imajinasi kita. Bagaimana Anda memberikan informasi? Sekarang kita telah kehilangan senjata ajaib luar angkasa dan seseorang telah meninggal. Anda dapat memikirkan alasannya sendiri dan mengikuti instruksi yang diberikan oleh kekuatan besar." Ketika Ningxi mendengar ini, dia tercengang. Tidak mungkin. Maka sekuat apapun Sentian, dia tidak bisa menjadi lawan kalian berempat. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Ningxi tidak mengerti bagaimana mungkin jubah perunggu hitam dari 4 Wuhou tingkat menengah dan senjata ajaib luar angkasa tidak dapat membunuh Sentian. Tidak peduli seberapa cepat kekuatan Sentian tumbuh, dia tidak akan sesat itu. Apa maksudmu? Ketiga pria berjubah perunggu hitam memandang Ningxi pada saat yang sama. Apakah kamu mengatakan kami tidak mencoba yang terbaik? Mata ketiga orang itu dingin dan mengancam. Mereka mengetahui konsekuensi jika tidak melakukan yang terbaik dan gagal menyelesaikan tugas. Aku tidak bermaksud begitu, aku hanya merasa sedikit aneh. Ningxi mengerutkan kening. Mari kita tunggu sampai pemimpin Su kembali. Dia menyaksikan kejadian itu dan bisa bersaksi untuk kita. Setelah selesai berbicara, seorang pria berjubah tembaga hitam langsung duduk dan berhenti berbicara. Ningxi juga duduk kembali. Sekarang dia hanya bisa menunggu Zhu Zishan kembali. Dia tidak tahu bagaimana hal-hal yang awalnya pasti berakhir seperti ini. Segera, Zhu Zishan juga kembali, dengan kemarahan dan keengganan di wajahnya. Jika Gefuhai tidak ikut campur, Sentian akan mati. Jika ketiga jubah perunggu hitam itu tidak mundur pada akhirnya, Sentian tidak akan bisa bertahan lagi. Mereka semua sampah. Zhu Zishan mengutuk dengan keras, tapi tidak ada gunanya tidak peduli seberapa keras dia mengutuk, tidak ada jika di dunia ini. Melihat Zhu Zishan kembali, Ningxi buru-buru melangkah maju. Pemimpin aliansi Zhu, apa yang terjadi dengan Sentian? Bahkan 4 jubah perunggu hitam gagal membunuhnya. Ningxi bertanya dengan bingung. Jika jubah perunggu hitam ini tidak begitu penakut dan pada akhirnya lolos, Sentian akan mati. Zhu Zishan melirik ketiga pria berjubah perunggu hitam dan berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Status jubah perunggu hitam ini lebih tinggi daripada status Zhu Zishan, jika tidak, Zhu Zishan akan memerintahkan eksekusi 3 jubah perunggu hitam yang kabur. Kabur. Ningxi tertegun dan menatap ketiga pria berjubah perunggu hitam. Zhu Zishan, apa yang kamu bicarakan? Apakah kita kabur? Apa kamu tidak tahu bagaimana situasinya saat itu? Kemudian Sentian memecahkan senjata ajaib luar angkasa dan membunuh salah satu saudara kita. Pada akhirnya, mereka mulai membakar esensi dan darah mereka, dan mereka ingin melawan kita sampai mati. Jika kita terus bertarung, kita hanya akan mati sia-sia. Ketiga pria berjubah perunggu hitam itu meraung ke arah Zhu Zishan dan membela diri. Setelah kamu kabur, Sentian langsung pingsan. Dia sudah kehabisan tenaga dan mencoba menakutimu. Zhu Zishan melihat ketiga jubah perunggu hitam itu masih memiliki keberanian untuk membela diri, jadi dia berkata dengan nada menghina. Sejak dia pingsan, apakah kamu membunuh Sentian? Salah satu pria berjubah tembaga hitam bertanya. Saya. Zhu Zishan langsung terdiam. Pemimpin aliansi, karena Sentian pingsan di ujung panah yang kuat, kamu seharusnya bisa membunuhnya dengan mudah. Apakah kamu sudah membunuhnya? Ningxi juga bertanya pada Zhu Zishan. Awalnya saya ingin membunuhnya, tetapi keluarga Dong dan keluarga Ge membela Sentian, jadi saya tidak bisa mengambil tindakan. Zhu Zishan menjelaskan. Apa? Keluarga Ge juga melindungi Sentian. Setelah mendengar ini, ekspresi Ningxi sedikit terkejut. Keluarga Ge tidak pernah bertanya tentang urusan dunia seni bela diri. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba melawan aliansi seni bela diri kita demi Sentian? Kepala keluarga Ge berkata bahwa seseorang di aliansi seni bela diri kita menyentuh putrinya.
Begitu dia menyelidiki dengan jelas, dia secara pribadi akan pergi ke aliansi seni bela diri untuk membalas dendam. Ketika Zhu Zishan mengatakan ini, dia menatap langsung ke arah Ningxi. Karena dia tahu Ningxi pasti melakukan ini, dan dia harus menggunakan metode ini untuk memprovokasi keluarga Ge. Benar saja, setelah mendengar ini, ekspresi Ningxi sedikit berubah, tapi itu hanya berlangsung sesaat. Pemimpin aliansi, karena Sentian terluka parah, dia pasti tidak akan meninggalkan Kyoto. Kita harus memasang jaring untuk membunuh Sentian di Kyoto. Ningxi mengalihkan topik itu dari keluarga Ge. Qingtou sangat besar, di mana kita bisa menemukan Sentian. Jika dia bersembunyi di keluarga Dong, tidak apa-apa. Jika dia bersembunyi di paviliun pelindung Dharma atau keluarga Ge, bisakah kita pergi ke pintu secara langsung untuk menanyakannya? Zhu Zishan bertanya. Dimanapun dia bersembunyi, selama dia tidak meninggalkan Kyoto, saya punya cara. Saya akan melamar sekarang dan meminta manajemen senior untuk mengirim lebih banyak ahli. Jika tidak berhasil, saya akan mengirimkan orang kulit hitam perak jubah untuk melihat apakah Sentian bisa melakukannya. Kabur. Mata Ningxi sedikit menyipit, dan sepertinya dia tidak akan menyerah sampai Sentian terbunuh. Lebih baik tidak melaporkan masalah ini kepada manajemen senior, jika tidak ada dari kita yang akan mendapatkan hasil yang baik. Saya sendiri yang akan mencari caranya. Zhu Zishan tahu bahwa sebagai pemimpin aliansi, dia telah gagal berulang kali dan manajemen puncak sangat tidak senang. Mungkin aku akan keluar saja. Dia masih memiliki kartu truf di tangannya. Jika saatnya tiba, dia akan bisa membunuh Sentian jika Fan Jiang dibebaskan. Baiklah, saya tidak akan melaporkan masalah ini sekarang. Jika Anda tidak dapat membunuh Sentian, jangan salahkan saya karena melaporkannya dengan jujur. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketiga pria berjubah perunggu hitam mengikuti Zhu Zishan dan saling memandang dengan bingung. Sekarang mereka tahu bahwa orang-orang ini seperti belalang di tali. Paviliun pelindung Dharma. Meskipun Tuan Xi mengatakan dia tidak peduli dengan Sentian, dia selalu memperhatikan hal-hal di arena seni bela diri. Saat ini, Xing Jun telah memahami keseluruhan proses dari bidang seni bela diri dan kembali untuk melaporkan. Ketika dia mendengar bahwa Ge Fuhai menentang aliansi seni bela diri demi Sentian, ekspresi Tuan Xi jelas berubah. Keluarga Ge benar-benar maju. Tuan Xi sedikit mengernyit. Saya tidak tahu apakah itu niat Ge Fuhai untuk menyelamatkan Sentian, atau niat leluhur keluarga Ge. Tuan Xi, Ge Fuhai sendiri yang mengatakan bahwa dia menargetkan aliansi seni bela diri karena aliansi seni bela diri menyentuh putrinya. Xing Jun menjelaskan. Apakah kamu percaya? Tuan Xi memandang Xing Jun dan bertanya. Xing Jun tidak berkata apa-apa, tapi menggelengkan kepalanya. Istri Ge Fuhai tewas dalam perkelahian di dunia seni bela diri, dan keluarga Ge tidak melapor. Apakah menurut Anda Ge Fuhai akan menentang aliansi seni bela diri demi putrinya? Tuan Xi melanjutkan, lalu mengapa Ge Fuhai menyelamatkan Sentian? Apakah dia punya niat dan lebih memilih melanggar aturan keluarga Ge selama bertahun-tahun? Xing Jun bertanya dengan sangat bingung. Tuan Xi merenung sejenak. Saya tidak tahu apa niat keluarga Ge, tapi ini akan menjadi semakin hidup di masa depan. Tampaknya beberapa orang yang telah bersembunyi selama ribuan tahun akan muncul ke permukaan. Bagaimana dengan Sentian? Dia masih di keluarga Ge, apakah dia dalam bahaya? Melihat Tuan Xi tidak mengetahui niat keluarga Ge, Xing Jun bertanya. Tidak, karena Ge Fuhai menyelamatkan Sentian, dia tidak akan membunuhnya. Anda terus memperhatikan tren di dunia seni bela diri, tapi ingat, Anda tidak boleh ikut campur. Kami secara resmi memperlakukan periode ini seolah-olah tidak ada. Ada. Mata Tuan Xi sedikit menyipit, dan ada cahaya yang menakjubkan di matanya. Keluarga Ge. Sentian perlahan membuka matanya, luka di badannya telah sembuh. Dengan kemampuan penyembuhan diri Sentian yang menakutkan, ditambah dengan ramuan Ge Fuhai, badan Sentian sembuh dengan sangat cepat. Melihat kamar mewah dan tempat tidur besar yang empuk, Sentian sedikit mengernyit. Dia hanya ingat bahwa dia pingsan di arena seni bela diri. Dia tidak dapat mengingat apapun tentang apa yang terjadi selanjutnya, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Sentian berdiri dan menemukan bahwa dia telanjang, dan ada satu set pakaian baru di samping tempat tidur. Sentian berpakaian dan bangun dari tempat tidur, ingin melihat di mana tempat ini berada.
Saat ini, Ge Jiayi membuka pintu dan masuk, memegang semangkuk sup mengepul di tangannya. Melihat Sentian bangun, Ge Jiayi sedikit terkejut. "Apakah kamu sudah bangun?" Mata Ge Jiayi melebar karena tidak percaya di wajahnya. Sentian terluka parah sehingga dia pulih dan sadar kembali dalam 2 hari. "Nona Ge." Melihat bahwa itu adalah Ge Jiayi, Sentian sedikit terkejut. "Di mana saya? Tentu saja itu ada di keluarga Ge kita. Kalau tidak, menurutmu di mana itu?" Ge Jiayi meletakkan sup di atas meja dan berkata, "Keluarga Ge. Kenapa aku ada di keluarga Ge?" Sentian agak aneh. Dia tidak memiliki hubungan atau persahabatan dengan keluarga Ge. Ge Jiayi menjelaskan semuanya setelah Sentian memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi setelah dia pingsan. Setelah mendengar ini, Sentian diliputi ketakutan. Jika Ge Fuhai tidak melapor saat itu, dia pasti sudah menjadi hantu yang kesepian sekarang. "Mes Ge, terima kasih banyak telah menjagaku," kata Sentian dengan ekspresi bersyukur. "Sama-sama. Apa yang dilakukan aliansi seni bela diri sungguh memalukan. Silakan minum sup ginseng ini untuk memulihkan kesehatanmu. Aku akan memberitahu ayahku bahwa kamu sudah bangun." Setelah Ge Jiayi selesai berbicara, dia berbalik dan keluar kamar. Sentian melihat sup ginseng dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Arus hangat langsung menyebar ke seluruh badan Sentian. Sentian tahu bahwa sup ginseng ini pasti terbuat dari ginseng yang berusia lebih dari 1000 tahun, dan terdapat banyak bahan obat yang berharga di dalamnya. Jika tidak, maka efek ini tidak akan terjadi. Saat ini, Sentian sangat berterima kasih kepada keluarga Ge. Tidak peduli apa niat keluarga Ge, nyawanya diselamatkan oleh Ge Fuhai, dan dia harus membayarnya kembali. Segera, Ge Fuhai membuka pintu dan masuk. Setelah melihat ini, Sentian buru-buru melangkah maju dan memberi hormat. "Tuan Ge, terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Kamu melebih-lebihkan. Itu hanya tugas sederhana bagiku. Lagi pula, aku sudah lama tidak puas dengan gaya aliansi seni bela diri." Ge Fuhai dengan lembut mendukung Sentian dan berkata dengan tenang, "Tuan Ge, selama Anda bisa menggunakan saya, Sentian, saya akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu," kata Sentian dengan ekspresi bersyukur. "Sentian, aku tidak butuh bantuanmu, tapi ada sesuatu yang sangat aneh yang ingin aku tanyakan padamu," kata Ge Fuhai. "Tuan Ge, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan bertanya. Jika saya tahu, saya akan mengatakan yang sebenarnya." Sentian mengangguk. "Kalau begitu saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Badanmu sangat kuat, kamu pasti bukan seorang kultivator biasa. Siapa kamu?" Ge Fuhai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kali ini, Sentian dihentikan. Sentian tahu bahwa Ge Fuhai juga seorang kultivator abadi, dan dia pasti bisa mengetahui identitasnya sebagai seorang kultivator abadi. Namun saat ditanya siapa dirinya, Sentian benar-benar tidak bisa menjawab. Karena dia sendiri tidak tahu siapa dia. Dia bahkan tidak tahu siapa ayahnya sekarang. Melihat Sentian terdiam, Ge Fuhai mengira Sentian sedang dalam masalah, jadi dia berkata, "Jika kamu dalam masalah, anggap saja aku tidak bertanya, aku hanya ingin tahu." "Tuan Ge, sebenarnya tidak ada yang perlu dipermalukan, karena saya sendiri tidak tahu siapa saya, karena saya ditinggalkan ketika saya masih sangat muda. Aku baru mengetahui akhir-akhir ini bahwa ibuku adalah wanita tertua dari keluarga panjang, dan aku tidak tahu siapa ayahku, jadi aku tidak bisa menjawabmu." Sentian mengikuti Ge Fuhai dengan jujur. Setelah mendengar ini, mata Ge Fuhai tiba-tiba berkilat kaget. "Apakah kamu anak Long Ruotong?" Sentian melihat penampilan Ge Fuhai dan mengangguk. "Ya, saya mendengar Paman Long berkata bahwa nama ibu saya adalah Long Ruotong." Tidak heran, tidak heran. Ge Fuhai tiba-tiba tampak tercerahkan, seolah dia memahami sesuatu. "Tuan Ge, apakah kamu tahu tentang ibuku?" Sentian bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ini. "Aku tahu sedikit, tapi aku tidak tahu identitas ayahmu. Banyak orang yang tahu tentang ibumu saat itu. Rumah Zixiao sangat marah hingga hampir menghancurkan keluarga panjang." Ge Fuhai berkata dengan tenang. Sentian melihat Ge Fuhai berbicara tentang Zixiao Mansion lagi, jadi dia bertanya, "Tuan Ge, bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi di Zixiao Mansion?" Ge Fuhai melirik Sentian. "Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia keabadian." Sentian menggelengkan kepalanya.
Saya tidak mengerti sama sekali. Ge Fuhai memandang Sentian dengan heran, dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi melihat keluar, lalu mengangkat tangannya dan melambai. Dalam sekejap, ruang rahasia muncul, dan Sentian serta Ge Fuhai sepertinya langsung dipindahkan ke tempat lain. Sama seperti peta 9.000 mil pegunungan dan sungai yang diperoleh Sentian, peta itu dapat ditransfer ke tempat lain secara instan. Namun, peta pegunungan dan sungai 9.000 mil hanyalah transfer kesadaran spiritual, tetapi badan asli tidak bergerak sama sekali. Dan ruang rahasia yang dilemparkan Ge Fuhai dengan santai membuat Sentian benar-benar merasa bahwa dia memang telah tiba di ruang lain. Sentian memandang Ge Fuhai dengan heran. Dia tidak menyangka seseorang bisa mengendalikan sihir luar angkasa dengan mudah. Jika Anda memiliki sihir luar angkasa seperti itu, Anda dapat kabur dengan mudah, dan tidak diperlukan alat sihir luar angkasa seperti lingkaran Qiankun. Melihat ekspresi kaget Sentian, Ge Fuhai hanya tersenyum tipis. Aku bisa memberitahumu rahasia dunia keabadian sekarang. Sebenarnya, keluarga Ge kami adalah keluarga sekte penggarap abadi yang tersisa ribuan tahun yang lalu. Karena kehabisan energi spiritual, banyak sekte penggarap abadi dan keluarga bangsawan perlahan menjadi kesepian. Beberapa pergi ke alam lain, dan beberapa tetap di dalam pengasingan. Kekuatan sekte tersembunyi yang tertinggal ini berada di luar imajinasimu. Murid-murid berbakat di dunia seni bela diri dan keluarga sekte ini tidak dianggap populer sama sekali di mata sekte budidaya abadi. Hanya saja dengan habisnya energi spiritual dan merajalelanya pencaksilat, keluarga sekte penggarap abadi hanya bisa memilih pensiun, tidak lagi mencampuri urusan duniawi, dan tidak akan menimbulkan konflik dengan dunia pencaksilat. Lagi pula, setiap konsumsi membutuhkan banyak waktu di era kekurangan energi spiritual ini untuk menebus kesalahannya. Banyak pembudidaya abadi yang hebat perlahan-lahan menurun seiring perubahan zaman dan benar-benar menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Sentian sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Ge, sebagai seorang kultivator abadi, apakah keluarga Ge Anda juga merupakan sekte tersembunyi? Dan saya juga telah bertemu dengan kultivator abadi lainnya. Bagaimana menjelaskannya? Sebelum Sentian bertemu Ge Fuhai, dia bertemu Duda dan Humasi. Kedua orang ini benar-benar kultivator abadi. Terlebih lagi, Duda telah mencapai alam Yuanying, dan kekuatannya pasti termasuk yang terbaik. Apa yang sulit dijelaskan? Ge Fuhai tersenyum tipis. Meskipun banyak sekte dan keluarga bangsawan yang memupuk keabadian tersembunyi di dunia, mereka masih memiliki juru bicara yang tetap berada di masyarakat. Misalnya, keluarga Ge kami telah menjadi juru bicara sekte di masyarakat selama seumur hidup. Dari generasi kakek saya, kami akan berintegrasi ke dalam masyarakat dan berkembang secara normal. Namun, kami memiliki ajaran leluhur dan kami tidak boleh mengikuti dunia seni bela diri ke dalam keterikatan atau perselisihan apapun. Inilah sebabnya keluarga Ge kami tetap cuek terhadap dunia selama bertahun-tahun. Masih ada beberapa kultivator biasa yang tidak ingin mengasingkan diri dan akan berintegrasi ke dalam masyarakat, atau mencari tempat terpencil dengan energi spiritual yang melimpah untuk terus berlatih. Wajah Sentian penuh dengan keterkejutan. Apakah mungkin untuk naik menuju keabadian dan hidup selamanya? Melihat Sentian seperti itu, Ge Fuhai tertawa lagi. Dikatakan bahwa makhluk abadi hidup selama langit dan bumi. Itu hanya omong kosong. Yang abadi juga memiliki umur. Bagaimana mereka bisa hidup selamanya? Hanya saja umur makhluk abadi sangat panjang, bisa mencapai ribuan tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Namun, saya belum pernah mendengar ada makhluk abadi yang benar-benar hidup selama langit dan bumi. Sebenarnya, aku bahkan belum pernah melihat yang abadi. Itu hanya diturunkan secara lisan dari nenek moyangku. Mata Ge Fuhai penuh dengan kerinduan, dan sepertinya dia juga memiliki kerinduan yang besar untuk menjadi abadi. Sentian terkejut saat mendengar ini. Jika bukan karena Ge Fuhai, Sentian tidak akan pernah mengetahui rahasia dunia keabadian ini. Tuan Ge, apa yang terjadi dengan roh jahat di aliansi seni bela diri? 4 jubah perunggu hitam yang berurusan denganku semuanya dirasuki oleh roh jahat. Sentian sedikit bingung mengapa begitu banyak orang yang dirasuki roh jahat tiba-tiba muncul di dunia seni bela diri. Roh-roh jahat ini adalah jiwa yang tersisa dari para penggarap iblis setelah kematian mereka. Saya mendengar bahwa dalam perang antara dewa dan iblis tahun itu, para penggarap iblis hampir dibantai.
Banyak iblis besar yang ditindas pada saat itu. Meskipun beberapa penggarap iblis adalah masih hidup, maut, tapi jiwa masih berkeliaran di seluruh dunia. Sekarang roh-roh jahat ini tiba-tiba bangkit kembali dan menempel pada orang lain, agar suatu hari nanti bisa dibangkitkan. Saya merasa tidak lama kemudian, seluruh dunia seni bela diri akan runtuh dan tatanan baru akan dibangun kembali. Wajah Ge Fuhai mulai terlihat serius. Setelah mendengar kata-kata Ge Fuhai, Sentian berpikir keras. Terkadang, Sentian selalu merasa seperti berada dalam jebakan, dan setiap gerakannya dikendalikan oleh orang lain. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya sudah direncanakan. Saat ini, pintu tiba-tiba berdering, dan Ge Jiai menerobos masuk. Namun Ge Jiai yang menerobos masuk tidak melihat Sentian dan Ge Fuhai karena keduanya berada di ruang lain. Ge Jiai tidak dapat melihat mereka sama sekali. "Ayah!" Ge Jiai berteriak. Ge Fuhai melambaikan tangannya dan menyingkirkan teknik luar angkasa rahasia, dan kedua sosok itu langsung muncul di depan Ge Jiai. Ge Jiai tidak terkejut, karena dia sepertinya sering menghadapi hal seperti itu. "Jiai, ada apa?" Ge Fuhai bertanya. "Ayah, aliansi seni bela diri mengirim banyak orang untuk memblokir semua jalan di Kyoto, dan saya menemukan ada banyak orang asing berjalan di sekitar keluarga Ge kami. Saya curiga mereka juga orang-orang dari aliansi seni bela diri. Sepertinya aliansi seni bela diri mengetahui bahwa Sentian belum meninggalkan Kyoto dan ingin mencegat Sentian di Kyoto," kata Ge Jiai. "Tidak masalah, mereka tidak berani masuk ke keluarga Ge saya untuk mencari. Sentian aman di sini," Ge Fuhai berkata dengan percaya diri. Tapi Sentian mengerutkan kening. Dia tidak bisa tinggal di rumah Ge selamanya. Selain itu, prioritas utamanya adalah menyelamatkan ibunya dan Suyuki, tetapi sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan Ge Fuhai tentang rahasia dunia kultivasi, Sentian tiba-tiba merasa tidak berdaya. Kekuatannya saat ini tidak ada artinya di dunia budidaya abadi. Bahkan di dunia seni bela diri saat ini, Sentian merasa sangat frustrasi setelah dipukul berulang kali. Setiap kali aliansi seni bela diri mengirimkan master, hampir semuanya berada di luar pengetahuan Sentian. Kali ini, 4 pria berjubah perunggu hitam dikirim langsung, dan Sentian hampir terbunuh di bidang seni bela diri. Jika ini terus berlanjut, kapan dia bisa menyelamatkan Suyuki dan ibunya? "Tuan Ge, saya tidak bisa tinggal di keluarga Ge selamanya. Saya masih memiliki urusan sendiri yang harus dilakukan. Saya akan membalas budi karena menyelamatkan hidup saya kali ini," Sentian berkata dengan penuh terima kasih kepada Ge Fuhai. "Lalu kamu berencana pergi kemana? Aku bisa menemukan cara untuk mengirimmu ke sana." Ge Fuhai juga tahu bahwa Sentian tidak bisa tinggal di keluarga Ge selamanya. Sentian merenung sejenak dan berkata, "Saya akan pergi ke paviliun pelindung Dharma untuk bertemu Tuan Si." Ge Fuhai tahu apa yang dimaksud Sentian saat bertemu dengan Tuan Si. Bagaimanapun, satu-satunya orang di Kyoto yang benar-benar dapat membantu Sentian adalah Tuan Si. "Oke, aku akan mengantarmu ke sana." Ge Fuhai mengangguk, lalu berkata kepada Ge Jiai. "Jiai, siapkan mobilnya." Tak lama kemudian, sebuah Rolls-Royce mewah melaju keluar dari rumah Ge. Tirai jendela ditutup, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di dalam mobil. Setelah mobil keluar dari rumah Ge, seseorang diam-diam mengikutinya dan menelepon Zhu Zishan. Zhu Zishan mengerutkan kening setelah menerima panggeblekan itu. "Ikuti aku dengan cermat. Selama mereka tidak meninggalkan kota Kyoto, biarkan mereka sendiri." Setelah mengatakan itu, Zhu Zishan menutup telepon dan langsung pergi ke ruang bawah tanah. Di ujung penjara bawah tanah, Fan Jiang perlahan mengangkat kepalanya dengan senyuman di bibirnya. "Apakah kamu di sini untuk memohon padaku?" Fan Jiang bertanya. Zhu Zishan menggelengkan kepalanya. "Saya di sini untuk memberi Anda kesempatan untuk pergi dari sini." Melihat Zhu Zishan seperti itu, Fan Jiang tersenyum lebih cerah. "Selama bertahun-tahun, yang paling ingin kulihat adalah penampilanmu yang megah." Setelah mengatakan itu, Fan Jiang berdiri perlahan, lalu meraih pagar besi di depannya dengan kedua tangannya, mematahkan pagar itu dengan sedikit tenaga, dan berjalan keluar. Saat Zhu Zishan melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut, matanya membelalak dan hampir jatuh. Kamu. Zhu Zishan sangat terkejut hingga dia tidak bisa berkata-kata. "Apakah kamu mencoba mengatakan mengapa formasi ini tidak berpengaruh padaku?"
Fan Jiang tersenyum dingin. Zhu Zishan tidak berkata apa-apa, tapi menilai dari ekspresinya, dia benar-benar ingin tahu, bagaimana Fan Jiang bisa mengabaikan formasi di ruang bawah tanah. Anda harus tahu bahwa formasi di penjara bawah tanah Aliansi Seni Bela Diri dibuat oleh ahli sihir ratusan tahun yang lalu. Saya dapat memberitahu Anda bahwa formasi di sini tidak pernah berguna bagi saya. Selama lebih dari 20 tahun, saya hanya tidak ingin pergi. Saya telah mendapat pencerahan di sini selama lebih dari 10 tahun, tapi saya tidak pernah bisa menerobos ke alam Wuhou Agung, jadi saya akan keluar untuk mencari peluang. Tetapi dalam 20 tahun terakhir, berkat perhatianmu, aku bisa melakukan satu hal untukmu, tapi hanya satu hal. Kamu dan aku tidak akan pernah berhutang apapun satu sama lain. Fan Jiang perlahan mengikuti Zhu Zishan dan berkata. Zhu Zishan menelan ludah. Dia tidak menyangka Fan Jiang akan mencapai puncak Wuhou lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah Fan Jiang pergi, para penggarap jahat di seluruh dunia seni bela diri mungkin akan muncul kembali. Tapi Zhu Zishan tidak mempedulikan hal ini, tidak peduli apakah dia seorang kultivator jahat atau bukan. Kamu bantu aku membunuh seseorang, kata Zhu Zishan. Beri aku informasinya. Fan Jiang bahkan tidak bertanya siapa yang Zhu Zishan ingin dia bunuh. Bagus. Zhu Zishan melihat ekspresi percaya diri Fan Jiang dan merasa lega. Dengan kekuatan puncak Wuhou, Sentian tidak dapat kabur meskipun dia memiliki sayap. Segera, Zhu Zishan memberikan informasi Sentian kepada Fan Jiang. Ketika Fan Jiang melihat informasi Sentian, dia sedikit mengernyit. Pembudidaya abadi. Fan Jiang berseru. Zhu Zishan mengangguk. Tidak buruk. Hanya dalam 1 tahun, dia mampu berkultivasi dari orang biasa yang tidak mencolok ke alam jiwa yang baru lahir. Dia benar-benar jenius. Di era kekurangan energi spiritual ini, bagaimana orang ini berlatih? Sepertinya pasti ada rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. Mungkin kesempatanku ada pada orang ini. Mata Fan Jiang penuh dengan api. Paviliun Pelindung Dharma. Ge Fuhai pergi setelah mengirim Sentian ke tempat itu. Dia tidak memasuki Paviliun Pelindung Dharma. Sepertinya Ge Fuhai tidak suka berurusan dengan Tuan Xi. Sentian melangkah ke Paviliun Pelindung Dharma dan bertemu langsung dengan Zhao Wuji dan Sentian sudah lama tidak bertemu. Tuan Shen. Zhao Wuji sangat bersemangat melihat Sentian berinisiatif datang ke Paviliun Pelindung Dharma. Paviliun Master Zhao, sudah lama tidak bertemu. Sentian tersenyum tipis. Tidak, ku dengar aliansi seni bela diri telah menimbulkan masalah bagimu dan mengirim orang untuk memburumu beberapa kali. Kenapa kamu masih tinggal di Kyoto? Zhao Wuji bertanya dengan bingung. Meski sering mendengar berita tentang Sentian, Zhao Wuji tidak tahu banyak tentang cerita di dalamnya. Ada banyak hal yang dia, penguasa Paviliun Pelindung Dharma, tidak dapat campur tangan. Terlebih lagi, sekarang Tuan Xi bertanggung jawab atas Paviliun Penjaga, Xing Jun akan menangani beberapa urusan Sentian, jadi Zhao Wuji tidak memiliki kemampuan untuk membantu Sentian. Saya datang ke sini untuk berbicara dengan Tuan Xi tentang sesuatu, kata Sentian. Oh, Tuan Xi sedang menunggumu di lobi, aku akan mengantarmu ke sana. Setelah Zhao Wuji selesai berbicara, dia memimpin Sentian menuju aula. Sentian sedikit mengernyit. Dia tidak mengerti, bagaimana Tuan Xi tahu bahwa dia akan datang dan masih menunggunya. Setelah memasuki aula, Zhao Wuji berbalik dan pergi dengan sangat bijak. Tuan Xi sedang duduk di kursi utama sambil minum teh, sementara Xing Jun berdiri di samping. Duduk. Setelah Sentian masuk, Tuan Xi perlahan berbicara. Sentian tidak sopan dan langsung duduk. Sebelum Sentian dapat berbicara, Tuan Xi memimpin dan berkata, jika Anda meminta saya untuk membantu Anda tidak perlu berbicara, apakah itu ibu Anda atau pacar Anda. Aku bahkan tidak akan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus mengandalkan kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak dapat melindungi mereka, mungkin lebih baik mereka dikurung. Sentian memandang Tuan Xi dengan heran. Sebelum dia berbicara, Tuan Xi dapat menebak pikirannya. Sentian benar-benar datang untuk memohon kepada Tuan Xi agar melihat apakah Tuan Xi dapat maju dan meminta aliansi seni bela diri untuk melepaskan pacar Zai, atau meminta keluarga panjang untuk membebaskan ibunya. Namun sebelum dia berbicara, Tuan Xi menolak dengan tenang, yang membuat Sentian agak malu. Tuan Xi, karena Anda menolak membantu,
Bisakah Anda memberitahu saya seberapa besar kekuatan yang disembunyikan aliansi seni bela diri sekarang? Bagaimana saya bisa mengalahkan aliansi seni bela diri dan menyelamatkan pacar saya? Sentian menyadari bahwa pemahamannya tentang aliansi seni bela diri terlalu sepihak. Setelah bertarung berulang kali, dia menemukan bahwa kekuatan aliansi seni bela diri tidak terduga, dan dapat mengirimkan master yang kuat setiap saat. Tuan Si tidak berbicara, tetapi tiba-tiba melihat keluar jendela, matanya penuh kebingungan yang tak terlukiskan. Ketika Sentian memandang Tuan Si, dia merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di hatinya. Meskipun Tuan Si selalu sangat tenang dan tak terduga di depan semua orang. Tapi saat ini, Sentian sepertinya bisa melihat ke dalam hati Tuan Si, dan sepertinya ada ketidakberdayaan di hati Tuan Si. Setelah beberapa saat, Tuan Si mendapatkan kembali ekspresi tenangnya dan menyesap tehnya dengan tenang. Kamu tidak boleh hanya fokus pada aliansi seni bela diri. Musuhmu yang sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada aliansi seni bela diri. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia berdiri dan meninggalkan aula, hanya menyisakan Sentian yang kebingungan melihat punggung Tuan Si. Dia tidak mengerti apa maksud kata-kata Tuan Si. Mengapa musuh sebenarnya lebih menakutkan daripada aliansi seni bela diri? Siapa musuhmu sebenarnya? Tepat ketika Sentian sedang bingung, Xing Jun menghampiri Sentian. Dia mengeluarkan jimat langsung dari tangannya, tanda di atasnya diukir dengan pena cinabar, tapi Sentian tidak bisa memahaminya sama sekali. Meskipun Sentian juga mengetahui beberapa mantra, ketika dia melihat mantra ini, dia tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini diberikan kepadamu oleh Tuan Si. Ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat kritis. Xing Jun menyerahkan jimat itu kepada Sentian. Rune penyelamat hidup, sangat kuat. Sentian mengambil mantranya dan melihatnya dengan hati-hati karena terkejut. Tuan Si memberitahuku bahwa kamu harus membawa rune ini bersamamu hari ini, karena kamu akan dibunuh hari ini. Setelah Xing Jun selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, hanya menyisakan Sentian di aula kosong. Menyingkirkan jimat itu, Sentian keluar dari paviliun pelindung Dharma. Saat ini, Zhao Wuji sudah menyiapkan mobil di depan pintu, dan dia mengendarainya sendiri. Tuan Sen, masuklah ke dalam mobil dan saya akan membawa Anda keluar kota. Saya yakin tidak ada yang berani memanfaatkan paviliun pelindung Dharma. Zhao Wuji menurunkan kaca jendela dan berkata. Sentian tidak menolak dan langsung masuk ke dalam mobil, lalu mobil tersebut dengan cepat melaju keluar kota. Begitu Sentian dan yang lainnya meninggalkan pintu paviliun pelindung Dharma, berita itu sudah sampai ke telinga Zhu Zishan. Hari ini, aku harus melihat kepala Sentian. Zhu Zishan mendengus dingin. Namun Fan Jiang yang berada di samping Zhu Zishan tidak berkata apa-apa, ia terkena pisau kepala harimau di belakangnya, berbalik, masuk ke dalam mobil dan pergi. Pinggiran Kyoto. Zhao Wuji menghentikan mobilnya, lalu mengirim seseorang untuk mengamati sekeliling, dan kemudian berkata kepada Sentian. Tuan Sen, Anda boleh keluar dari mobil, tidak ada orang di sekitar sini. Sentian mengangguk dan keluar dari mobil. Namun begitu dia turun dari bus, Sentian mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Tuan Sen, ada apa? Saya mengirim orang untuk mengamati segala sesuatu di area ini. Zhao Wuji bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat ekspresi Sentian. Tuan Paviliun Zhao, tolong segera pergi dan jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah Sentian selesai berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke gunung tidak jauh dari sana. Zhao Wuji juga melihat sekeliling dengan tergesa-gesa dan menemukan ada seseorang yang berdiri di puncak gunung. Tak lama kemudian, pria itu melompat langsung dari puncak gunung dengan sedikit gerakan. Badannya seperti burung besar, setelah meluncur jauh di udara, ia mendarat dengan mantap di depan Sentian dan yang lainnya. Meski lawan berusaha sekuat tenaga menahan auranya, Sentian masih bisa merasakan tekanan kuat pada lawannya. Kerutan di dahi Sentian semakin dalam, dan wajahnya tampak sedikit jelek. Tetapi ketika Zhao Wuji melihat orang di depannya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Penggemar Jiang. Nafas Zhao Wuji mulai menjadi cepat, dan wajahnya sangat pucat. Dan anggota paviliun pelindung Dharma lainnya juga mundur satu demi satu, seolah-olah mereka melihat iblis. Melihat ekspresi Zhao Wuji dan yang lainnya, Sentian langsung mengerti bahwa orang di depannya adalah sosok yang sangat berbahaya dan menakutkan. Jika tidak, Zhao Wuji,
penguasa paviliun pelindung Dharma, tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Paviliun Master Zhao, siapa orang ini? Sentian bertanya dengan lembut. Tuan Shen, sekarang bernama Fan Jiang, adalah pemimpin sekte jahat terbesar di dunia seni bela diri 20 tahun yang lalu. Namun, dia seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Zhao Wuji berkata dengan suara gemetar. Pemimpin aliran sesat jahat yang menjadi terkenal 20 tahun lalu. Maka kekuatan orang ini pasti tak terduga sekarang. Orang bernama Sentian ini tetap tinggal, dan semua orang harus keluar. Suasana hatiku sedang baik hari ini dan tidak ingin membunuh lebih banyak orang. Fan Jiang menunjuk ke arah Sentian, lalu berkata dengan suara dingin. Tuan Paviliun Zhao, silakan pergi dulu. Tinggal di sini hanya akan menimbulkan korban. Sentian berkata pada Zhao Wuji. Tuan Shen, Anda harus lebih berhati-hati. Fan Jiang sudah menjadi Wuhou 20 tahun yang lalu, dan sekarang dia mungkin telah menerobos ke alam Wuhou Agung. Zhao Wuji memperingatkan Sentian. Sentian mengangguk, dan kemudian Zhao Wuji membawa orang-orang pergi. Dia tahu bahwa jika dia tetap tinggal, pihak lain dapat membunuh mereka dengan lambaian tangannya. Zhao Wuji ingin kembali secepat mungkin dan melaporkan kepada Tuan Si bahwa Fan Jiang, pemimpin aliran sesat, masih hidup. Ketika Zhao Wuji berjalan kembali, Fan Jiang tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Sentian seperti burung nasar, seolah dia ingin melihat menembus Sentian. Kamu masih muda, tapi kamu punya banyak skill. Jika kamu belum mendapat kesempatan besar, maka identitasmu tidak sederhana. Hari ini aku mungkin bisa menemukan arah terobosan darimu. Fan Jiang memiliki senyuman garang di wajahnya, seolah-olah Sentian telah menjadi mangsanya. Mengapa kamu ingin membunuhku? Apakah seseorang yang menghasutnya, atau ada alasan lain? Sentian tidak mengerti. Dia mengikuti Fan Jiang, yang tidak dia kenal sama sekali dan tidak memiliki keluhan. Mengapa pihak lain ingin membunuhnya? Tidak peduli apa alasannya, yang penting kamu akan segera mati. Ceritakan padaku rahasiamu dan serahkan hartamu. Mungkin aku bisa membuat kematianmu lebih nyaman. Fan Jiang menatap Sentian dengan sedikit ejekan di matanya. Mata Sentian menyipit. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Saat ini, Sentian teringat akan pesona yang diberikan Tuan Si kepadanya dan kata-kata yang dia ucapkan kepadanya saat itu. Dia berkata bahwa dia akan mengalami bencana berdarah hari ini. Pertama-tama, tebakan Tuan Si benar. Sepertinya pesona itu bisa menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu masih mendapat bantuan? Fan Jiang melihat sekeliling. Tidak, aku tidak punya pembantu, tapi meskipun itu kamu tidak bisa membunuhku. Sentian mencibir. Oh, Fan Jiang mengangkat alisnya sedikit, dengan sedikit rasa geli di wajahnya. Katakan padaku, mengapa kamu begitu yakin bahwa aku tidak bisa membunuhmu? Tidak ada alasan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Sentian membuat Fan Jiang kesal. Jika mantranya berhasil, Sentian dapat mengambil kesempatan untuk kabur. Menghadapi Fan Jiang, seorang master di puncak Wuhou, Sentian benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain selain berlari untuk hidupnya. Apakah kamu membuatku kesal? Kamu sangat tidak sabar membiarkan aku melakukan sesuatu padamu. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk melindungi hidupmu? Fan Jiang memandang Sentian sambil mencibir, seolah dia telah membaca pikiran Sentian. Sentian mengerutkan kening, tetapi mulai panik di dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Fan Jiang begitu pintar dan bisa melihat melalui pikirannya sendiri. Jika kamu tidak berani mengambil tindakan, maka aku akan. Cahaya keemasan keluar dari badan Sentian, dan aura menakutkan langsung memenuhi udara. Fan Jiang, sebaliknya, memandang Sentian dengan sangat tenang, sepertinya tidak terpengaruh oleh kekuatan yang ditunjukkan Sentian. Beritahu aku apa yang mampu kamu, pemimpin sekte jahat 20 tahun lalu. Sentian berteriak keras, lalu meninjunya. Tinjunya terbungkus cahaya keemasan, dan kekuatan mengerikan dari naga terus memancar. Fan Jiang mencibir di sudut mulutnya, mengangkat tangannya dan menghadap langsung ke Sentian. Ledukan. Kekuatan menakutkan bertabrakan, dan Sentian hanya merasakan kekuatan kejutan balasan yang besar, menyebabkan dia mundur dengan cepat. Fan Jiang, sebaliknya, tetap tidak bergerak, dengan rasa ejekan yang kuat di wajahnya.
Sentian menggosok lengannya yang matei rasa, merasa semakin tidak nyaman. Kekuatan Fan Jiang sangat kuat, dan kesenjangan kekuatan antara Sentian dan Fan Jiang terlalu besar. Tidak sopan datang dan tidak membalas. Setelah Fan Jiang selesai berbicara, badannya langsung menghilang. Kecepatan yang sangat cepat membuat Sentian tidak punya waktu untuk bereaksi. Bang! Fan Jiang meninju dada Sentian, dan badan Sentian langsung terbang mundur. Sisik besar jatuh dari badannya, dan badan emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi terfragmentasi. Sentian mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Lawan dengan mudah meninjunya dan menghancurkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang Sentian tahu dia akan mendapat masalah. Keterampilan sihir pelindung badan yang sangat kuat. Aku mampu memblokir pukulan ini. Fan Jiang memandang Sentian dengan penuh minat dan berkata. Sentian memandang Fan Jiang dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu datang untuk membunuhku di bawah perintah aliansi seni bela diri? Kalau begitu Zuzisan tidak memenuhi syarat untuk memerintahkanku, tapi memang dia berniat membunuhmu. Fan Jiang tidak menyembunyikan apapun. Setelah mendengar ini, Sentian tidak bertanya apapun. Karena Zuzisan yang datang menjemputnya, Sentian tahu bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Sekarang dia hanya bisa bertarung sampai mati. Sentian sekarang berharap mantra yang diberikan oleh Tuan Si benar-benar dapat bekerja di saat kritis. Begitu dia mengulurkan tangannya, pedang pembunuh naga muncul di tangan Sentian. Kemudian dia mengaktifkan kekuatan naga dewa. Dengan berkah kekuatan naga dewa, pedang pembunuh naga mengeluarkan suara mendengung. Ketika Fan Jiang melihat pedang pembunuh naga di tangan Sentian, matanya langsung dipenuhi cahaya. Pedang roh. Kamu benar-benar bisa memiliki pedang roh dengan roh pedang. Nafas Fan Jiang mulai menjadi cepat, dan sepertinya dia sangat menyukai pedang pembunuh naga milik Sentian. Sekarang kamu tahu itu adalah pedang spiritual, apakah kamu masih berani melawanku? Sentian bertanya. Hahaha, pedang spiritualmu ini belum terbentuk. Kebetulan aku mengambilnya dan menumpahkan darah untuk mengidentifikasi pemiliknya. Maka pedang itu akan menjadi milikku. Fan Jiang tertawa dan membaliknya, memegang pisau kepala harimau di belakang punggungnya. Pisau berkepala harimau itu bersinar dengan cahaya dingin. Di bilahnya, ada seekor harimau yang hidup. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Pisau berkepala harimau mengeluarkan suara menderu di tangan Fan Jiang. Ketika Sentian melihat ini, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia langsung mengaktifkan kekuatan naga dan menebas ke arah Fan Jiang dengan pedangnya. Energi pedang yang menakutkan, dengan kekuatan untuk menciptakan dunia, menebas Fan Jiang dengan keras. Fan Jiang mendengus dingin dan melambaikan punggung tangannya. Pedang berkepala harimau juga menembakkan pedangnya dengan auman harimau. Kemanapun bilahnya lewat, jurang yang dalam tertinggal di tanah. Dentang. Energi pedang dan bilahnya bertabrakan dengan keras, dan kekuatan mengerikan menyebar ke segala arah, dan bebatuan di bukit tidak jauh dari sana mulai retak. Kali ini, Sentian mundur beberapa langkah, dan meskipun Fan Jiang tidak bergerak sama sekali, ekspresinya jelas berubah. Bagaimanapun, itu adalah pedang spiritual. Wajah Fan Jiang berangsur-angsur menjadi dingin. Jika kamu masih memiliki barang bagus, ayo kita keluarkan bersama-sama, jika tidak, tidak akan ada kesempatan. Saat dia berbicara, aura Fan Jiang mulai melonjak, dan dia bergegas menuju Sentian dengan tekanan kuat. Puncak Wuhou memang luar biasa. Ekspresi Sentian berubah dan dia menahan tekanan ini. Sentian bisa merasakan aura Fan Jiang sangat kuat. Dia jelas sudah lama berada di puncak Wuhou, tapi dia hanya melewatkan kesempatan untuk mencapai alam Wuhou agung. Wajah Sentian penuh kesungguhan, kristal naga di dadanya tiba-tiba bersinar terang, dan sejumlah besar kekuatan naga mulai berenang di sekitar badannya. Sentian berencana mencari kesempatan menggunakan lingkaran Qian Kun untuk kabur. Namun, dibutuhkan waktu tertentu untuk melemparkan lingkaran Qian Kun. Pada saat itu, Fan Jiang khawatir susunan transmisi ruang dan waktu dari lingkaran Qian Kun belum siap, jadi Fan Jiang akan mengambil tindakan. Datang lagi. Sentian berteriak, dan kekuatan naga menyerbu masuk lagi, bergegas menuju pedang pembunuh naga. Pedang pembunuh naga meleduk dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan seekor naga emas perlahan muncul, melayang di atas cahaya pedang dari pedang pembunuh naga. Sentian mengayunkan pedangnya, cahaya keemasan memancar, dan naga emas yang melayang itu mengaum dan terbang langsung menuju Fan Jiang.
Fan Jiang mengerutkan kening, tidak berani menunggu perintah. Dia perlahan mengangkat tangannya, dan semburan energi perlahan disuntikkan ke pisau kepala harimau. Detik berikutnya, Fan Jiang berteriak dengan marah dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Bilahnya meraung, dan harimau yang terukir di pisau kepala harimau itu tampak hidup kembali. Gemuruh, naga dan harimau bertabrakan, dan teror menyebar ke segala arah. Sosok naga emas itu langsung menghilang setelah dihantam oleh harimau ganas itu. Bilah menakutkan itu masih tajam dan langsung menuju ke arah Sentian. Bilahnya sangat cepat dan langsung mengenai Sentian. Ledukan, terdengar suara keras lagi, dan Sentian langsung tergores dengan luka di dadanya. Badannya juga terbang mundur dengan berat. Fan Jiang mengenai sasarannya, tetapi tidak menghentikan tangannya, malah tangannya tergelincir dan bilah tajam menyerang lagi. Dengan cepat melintasi badan Sentian. Desir, sikat, sikat. Badan Sentian tergores dengan ujung yang tajam, dan darah tiba-tiba keluar. Setelah beberapa saat, badan Sentian sudah dipenuhi bekas luka. Ekspresi Sentian berubah drastis, dan kekuatan naga yang kuat terus mengelilingi badannya, tapi dia masih tidak bisa menghentikan ujung tajamnya. Badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan dapat dipatahkan, dan dengan badannya yang kuat, tidak ada cara untuk menghentikan pedang ini. Melihat keadaan Sentian yang menyedihkan, Fan Jiang mencibir. Dengan kekuatanmu, kamu masih bisa menjungkir balikkan dunia seni bela diri Kyoto. Tampaknya dunia seni bela diri benar-benar sepi. Sentian tidak berkata apa-apa, mengertakkan gigi dan perlahan berdiri dari tanah. Karena kekuatan bukanlah tandingan Fan Jiang, Sentian berencana menggunakan sihir untuk menjebaknya. Selama dia diberi kesempatan, dia bisa kabur dengan lingkaran Qiankun. Cahaya biru samar terpancar dari badan Sentian, dan kemudian api biru muda menyala di pedang pembunuh naga. Ini adalah api spiritual yang digunakan untuk memurnikan ramuan. Tebasan api roh. Sentian mengumpulkan aura di badannya dan menebas dengan pedangnya dalam sekejap. Kali ini, naga api yang mengaum muncul. Setelah mengeluarkan auman naga, ia memuntihkan api spiritual dan dengan cepat bergegas menuju Fan Jiang. Mata Fan Jiang menyipit. Kamu benar-benar dapat menggunakan api spiritual, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Setelah Fan Jiang selesai berbicara, tangannya sedikit gemetar, dan dia menggumamkan kata-kata. Raungan harimau keluar, dan seekor harimau seperti harimau yang terbuat dari es muncul dari udara tipis. Harimau itu mengaum dengan keras, dan pilar-pilar air melonjak ke langit. Api dan air tidak cocok, dan hidup dan mati tidak cocok satu sama lain. Hancurkan untukku. Fan Jiang berteriak keras, dan harimau es itu bergegas menuju naga api. Mendesis. Terdengar suara seperti nyala api. Api spiritual di badan naga api meredup banyak, tetapi tidak padam, malah menerobos harimau es dan menuju ke arah Fan Jiang. Api sejati Samadhi. Kilatan kepanikan melintas di mata Fan Jiang. Sebelum dia sempat bereaksi, api sudah menimpanya. Fan Jiang langsung diselimuti api, dan sensasi terbakar membuat Fan Jiang sangat kesakitan. Fan Jiang terkejut, kabut hitam yang mengepul langsung muncul dari badannya, dan kabut hitam mengembun menjadi bentuk baju besi, membungkus badannya langsung di dalamnya. Dia berharap bisa menggunakan metode ini untuk memadamkan api di badannya. Melihat ini, Sentian buru-buru menghunus pedangnya. Cahaya pedang yang mencapai langit bersinar dengan cahaya dingin dan menusuk langsung ke arah Fan Jiang. Pada kesempatan ini, jika dia bisa membunuh Fan Jiang dengan satu pedang, Sentian tidak perlu lagi dikejar oleh orang ini. Anak yang baik, kamu tidak kabur ketika ada kesempatan, tetapi kamu berani membunuh. Fan Jiang sangat marah saat melihat Sentian mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pisau berkepala harimau di tangannya diayunkan ke belakang, dan bilah yang kental diarahkan ke arahnya. Meskipun dia dibakar oleh api spiritual, ketekunan Fan Jiang melampaui orang biasa. Ledukan. Bilah pedang bertabrakan satu sama lain, dan bukit-bukit tidak jauh dari sana retak dan bebatuan berguling. Kekuatan mengerikan itu membuat Sentian terjatuh lebih dari 10 meter dalam sekejap, dan bahkan ada lebih banyak luka di badannya. Api di badan Fan Jiang padam, dan armor yang terkondensasi dengan kabut hitam juga langsung rusak. Meskipun tidak menyebabkan kerugian besar bagi Fan Jiang, hal itu tetap membuat Fan Jiang terlihat sangat malu. Wajahnya dipenuhi bekas asap, dan pakaiannya compang-camping.
Sentian mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa Fan Jiang sengaja merangsangnya seperti ini, tetapi Sentian tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Aura di badan Sentian terus meningkat, dan niat membunuhnya merajalela. Sepasang mata menatap Fan Jiang, ingin menggigit Fan Jiang sampai mati. Jangan lihat aku seperti ini, bunuh aku jika kamu bisa. Jika kamu tidak membunuhku, maka aku akan terus menghisap darah pacarmu, dan mungkin aku masih akan. Fan Jiang terkekeh, dengan sedikit pesona jahat di senyumannya. Pergilah ke neraka. Sentian sangat marah. Saat ini, dia tidak akan pernah mempertimbangkan untuk kabur lagi. Melihat Sentian yang kesal, Fan Jiang menunjukkan senyum puas di wajahnya. Badan Sentian bersinar dengan cahaya keemasan samar, dan seluruh badannya seperti meteor, langsung menuju sungai Fan Jiang. Fan Jiang tidak tergesa-gesa, menggeser tangan kanannya ke depan dadanya, dan seberkas cahaya dengan cepat mengembun. Bang! Fan Jiang meninju, dan tinju besar itu langsung mengenai dada Sentian. Pukulan Fan Jiang secara langsung mengaktifkan tanda penyelamat nyawa Sentian. Saya melihat lampu merah datang dari rune penyelamat jiwa, dan kekuatan besar membuat Fan Jiang terbang mundur dalam sekejap. Sentian jatuh ke tanah dan melihat tanda di dadanya. Tanda penyelamat nyawa telah berubah menjadi abu dan menghilang. Sentian tahu bahwa jika tidak ada rune penyelamat nyawa, dia pasti akan mati karena pukulan Fan Jiang sekarang. Fan Jiang berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Sungguh rune penyelamat hidup yang sangat kuat, tapi sekarang saya tahu apa lagi yang bisa Anda gunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Fan Jiang berjalan menuju Sentian selangkah demi selangkah, dan aura di badannya meningkat di setiap langkah, membawa penindasan tanpa akhir pada Sentian. Sentian tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, bertarung dengan Fan Jiang seperti memukul batu dengan telur. Berdiri perlahan, Sentian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan mata tegas. Lawan. Setelah mengatakan itu, Sentian tiba-tiba menggigit, dan seteguk darah muncrat dari ujung lidahnya. Segera setelah itu, kabut darah dengan cepat diserap oleh badan Sentian, dan aura di badan Sentian mulai meningkat dengan cepat. Kultivasi Sentian berkembang pesat, cahaya keemasannya meleduk, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan telah diaktifkan kembali. Membakar esensi dan darah. Sepertinya pacarmu sangat penting bagimu. Fan Jiang sedikit menyipitkan matanya. Dia mengetahui konsekuensi dari pembakaran esensi darah. Setelah esensi darah dibakar dan tingkat kultivasi ditingkatkan secara paksa, maka latihannya mungkin terpengaruh di masa depan. Jika esensi darah dibakar, dia akan sepenuhnya menjadi orang yang tidak berguna dan tidak akan pernah bisa berlatih lagi. Fan Jiang tidak menyangka Sentian akan begitu marah hingga dia akan membakar esensi dan darahnya sampai mati hanya dengan 2 kata darinya. Namun, Fan Jiang tidak takut. Bahkan jika Sentian membakar esensi dan darahnya untuk secara paksa meningkatkan kultivasinya, itu masih jauh di belakangnya. Dia sekarang berada di puncak Wuhou, dan tidak bisa dibandingkan dengan Sentian. Pergilah ke neraka. Sentian meraung dengan marah, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan seberkas cahaya keemasan mengelilingi tinjunya. Tinju cahaya suci. Hembusan angin bertiup seketika, dan tinju bertiup, membawa aura kematian dan menuju ke arah Fan Jiang. Retakan muncul di bawah kaki Sentian, menyebar hingga puluhan meter. Terlihat bahwa pukulan Sentian menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya. Senyuman di wajah Fan Jiang langsung mengeras, dan digantikan oleh senyum yang sangat tebal. Lalu terdengar teriakan keras dan pukulan untuk menemuinya. Ledukan. Tinju cahaya suci bertabrakan dengan nafas Fan Jiang. Batuannya mengeluarkan suara gemuruh dan mulai runtuh. Asap dan debu ada di mana-mana, dan bumi berguncang. Fan Jiang mundur beberapa langkah, dan peningkatan kultivasi Sentian sangat meningkatkan kekuatannya. Namun sebelum asap dan debu menghilang, sosok Sentian tiba-tiba muncul dari asap dan debu, dan cahaya tak berujung menyinari celana boxer Sentian. Fan Jiang tertegun, dan mengangkat tangannya untuk membuat penghalang. Sayangnya, penghalang itu langsung ditembus, dan kemudian dia menerima pukulan keras dari Sentian di dada. Badan Fan Jiang terbang keluar dan menghantam lereng bukit tidak jauh dari sana, menyebabkan gunung itu berguncang. Fan Jiang memandang Sentian dengan dingin. Saya tidak menyangka kekuatan Anda akan meningkat begitu banyak dengan membakar esensi darah. Sayangnya esensi darah Anda tidak dapat bertahan lama. Paling lama 1/4 jam.
Setelah 1/4 jam, kamu akan menjadi orang tidak berguna yang bisa dibantai oleh orang lain. 15 menit sudah cukup untuk membunuhmu. Sentian memiliki niat membunuh di wajahnya. Karena dia memilih untuk membakar esensi dan darahnya, dia harus membunuh Fan Jiang. Hahaha, kamu terlalu percaya diri. Biarpun kamu membakar esensi dan darahmu, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku, seorang anak muda yang berani berbicara begitu berani. Fan Jiang tertawa keras, matanya penuh geli. Sentian mengabaikan Fan Jiang. Dia tidak punya banyak waktu dan tidak bisa membuang waktu 1 menit pun. Kaki Sentian terguncang, dan badannya seperti anak panah Li Xuan, bergegas menuju Fan Jiang. Tinju emas itu meleduk dengan kekuatan yang menghancurkan. Wajah Fan Jiang menjadi dingin, tetapi sosoknya tiba-tiba menghilang. Pukulan Sentian langsung menghantam bukit. Gemuruh. Tiba-tiba, seluruh bukit mulai bergemuruh, seperti gunung berapi yang meletus, bebatuan berterbangan kemana-mana dan gunung itu runtuh. Sentian mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Jika Fan Jiang ini hanya mengelak dan tidak menghadapinya secara langsung, ketika saatnya tiba, Sentian akan menjadi orang yang tidak berguna dalam sekejap. Apakah kamu takut padaku? Sentian berkata dengan sinis kepada Fan Jiang. Takut padamu? Fan Jiang mencibir. Sudah kubilang, bahkan jika kamu membakar esensi dan darahmu untuk secara paksa meningkatkan kultivasimu, kamu tetap tidak berharga di hadapanku. Jika kamu tidak takut, mengapa kamu harus bersembunyi? Sentian bertanya dengan dingin. Aku tahu kamu membuatku kesal, tapi aku akan memberimu kesempatan, dan aku akan membuatmu yakin bahwa kamu telah kalah. Setelah Fan Jiang selesai berbicara, aura di badannya membungkus dirinya dengan erat. Energi dan darah Sentian juga terbakar. Setelah meraung, cahaya keemasan di badannya benar-benar memiliki warna merah darah yang samar. Ketika Fan Jiang melihat ini, dia juga menjadi geblek, dan auranya yang tak ada habisnya menjadi semakin kuat. Ayo, titik. Fan Jiang berteriak keras, lalu meninju, angin bertiup, dan harimau itu mengaum. Sentian tidak ragu-ragu dan juga mengayunkan tinjunya. Angin tinju keluar, naga itu meraung. Keduanya bertarung bersama tanpa menyembunyikan apapun. Sentian tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu, jadi dia memukul dengan keras setiap saat. Dalam sekejap, mereka berdua bertarung dalam puluhan gerakan. Fan Jiang menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dikeluarkan Sentian begitu menakutkan. Selain itu, badan Sentian sangat ganas, dan dia tidak takut bertarung lintas level. Cahaya di badan Fan Jiang menjadi semakin redup, yang membuat mata Fan Jiang penuh dengan keterkejutan. Tapi Fan Jiang tidak takut. Jika tidak berhasil, dia akan menggunakan kecepatannya untuk menunda waktu. Selama waktunya habis, Sentian akan menjadi anjing mati karena belas kasihan orang lain. Pergilah ke neraka. Sentian tiba-tiba meninju, cahaya menyebar kemana-mana, dan naga emas langsung menembus badan Fan Jiang. Fan Jiang terkejut dan mundur dengan cepat. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan mengerikan di badannya menyebar ke segala arah. Tiba-tiba terdengar suara teredam, dan lubang darah muncul di dada Fan Jiang. Darah langsung mengalir keluar, menodai tanah menjadi merah. Fan Jiang menatap badannya yang terluka, dengan kemarahan di matanya. Kamu bisa dianggap jenius jika bisa menyakitiku seperti ini. Setelah Fan Jiang selesai berbicara, gelombang kabut hitam memenuhi badannya. Kabut hitam mengembun pada luka di dadanya, dan akhirnya menyembuhkan lukanya. Sentian mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa membunuh Fan Jiang. Puncak Wuhou sungguh tidak bisa dianggap remeh. Datang lagi. Sentian penuh semangat juang dan berteriak dengan marah. Sentian melesat keluar dan langsung menuju Fan Jiang. Namun Fan Jiang terus mundur, dengan sengaja menghindari serangan Sentian. Apakah kamu tidak berani melawanku? Sentian bertanya ketika dia melihat Fan Jiang mundur terus-menerus untuk menghindari serangannya. Kamu sedang berjuang sampai mati sekarang, mengapa aku harus mengganggumu? Ketika saatnya tiba, kamu secara alami akan tunduk dengan patuh. Fan Jiang tidak ingin lagi bertarung dengan Sentian, lagi pula, Sentian tidak punya banyak waktu lagi. Kamu adalah puncak martial lord, tapi apakah kamu terkadang takut? Sentian mencibir pada Fan Jiang. Tapi kali ini Fan Jiang tersenyum dingin. Tidak ada gunanya. Tidak perlu menggunakan metode agresif terhadap saya.
Ketika saatnya tiba, Anda akan menyadari bahwa apa yang Anda katakan sekarang hanyalah omong kosong. Wajah Sentian muram dan dia tidak berbicara. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu dan tidak bisa membuang waktu lagi. Kemudian Sentian meleduk dalam sekejap dan menuju ke arah Fan Jiang. Tapi Fan Jiang terus menggunakan kecepatannya untuk menghindar. Sentian mengertakkan gigi dan melancarkan pukulan satu demi satu, tapi itu semua sia-sia. Kecepatan Fan Jiang sangat cepat sehingga mereka berdua seperti kucing dan tikus. Fan Jiang menyeringai dan sepertinya menikmati perasaan dikejar. Sentian berhenti dan menatap Fan Jiang dengan dingin. Apa? Tidak ada tenaga yang tersisa? Fan Jiang bertanya sambil tersenyum. Sentian tidak berkata apa-apa, matanya bersinar dingin. Melihat Sentian tidak bergerak, Fan Jiang juga berhenti. Sentian mengangkat tangannya, kakinya sedikit gemetar, lalu dia menggumamkan sesuatu. Sinar cahaya memenuhi udara dari kaki Sentian. Tiba-tiba, pemandangan sekitar berubah, dan kedua orang itu sepertinya telah berubah ke ruang yang berbeda. Sihir luar angkasa. Fan Jiang sedikit mengernyit saat melihat ini. Pada saat ini, kristal naga Sentian terus berkedip, dan esensi darah di badannya terus mendidih. Keringat dingin di keningnya turun ke tanah dan menguap dalam sekejap. Sentian tidak tahu banyak tentang sihir luar angkasa, dan dia tidak bisa melakukannya seperti Ge Fuhai, yang bisa menciptakan ruang sesuka hati hanya dengan lambaian tangannya. Sekarang dia hanya bisa mencoba yang terbaik menggunakan sihir luar angkasa untuk melihat apakah dia bisa mengendalikan Fan Jiang. Pada saat ini, Fan Jiang terjebak di ruang ini, dan seluruh badannya merasakan pengekangan yang berat. Sekarang, biarkan aku melihat kemana tujuanmu. Sentian menghentikan kakinya dan bergegas menuju Fan Jiang. Fan Jiang tidak mengelak kali ini, tetapi melambaikan bayangan tinjunya untuk menyerang. Bang bang bang. Kedua orang itu sangat cepat, dan mereka bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, dan melihat cahaya keemasan berkedip. Segera, kedua orang itu berpisah, dan luka di badan Sentian akibat pemboman itu sangat mengejutkan. Sentian tersentak dan menatap Fan Jiang. Dia melakukan kesalahan fatal saat ini. Meskipun dia menggunakan sihir luar angkasa untuk menjebak Fan Jiang, konsumsi besar kekuatan spiritual yang disebabkan oleh penggunaan sihir luar angkasa berarti dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dalam bertarung dengan Fan Jiang. Jika terus seperti ini, dalam beberapa menit, Sentian akan tahu bahwa dia pasti akan kalah. Fan Jiang juga memperhatikan hal ini, dengan sedikit senyuman sinis di wajahnya. Kamu pasti menghabiskan banyak kekuatan saat merapalkan mantra luar angkasa ini, kan? Sekarang kamu membakar darah dan esensi untuk meningkatkan kekuatanmu, biarkan aku lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Sentian memuntihkan seteguk darah lagi, wajahnya galak, dan dia dengan enggan menuju ke arah Fan Jiang lagi. Tinju emas membawa tekanan tanpa akhir, dan Sentian menggunakan seluruh kekuatannya dengan setiap pukulan. Fan Jiang mengikuti Sentian dengan seluruh kekuatannya untuk bertarung. Tanpa kecerobohan apapun, Fan Jiang tahu bahwa ini adalah perjuangan putus asa terakhir Sentian. Setelah selusin pukulan, meskipun ada beberapa luka di badan Fan Jiang, itu tidak serius. Sentian sangat putus asa di dalam hatinya, dia tersentak dan menatap Fan Jiang dengan ekspresi keengganan di wajahnya. Pemandangan sekitar perlahan berubah dan kembali ke tampilan aslinya. Dan aura di badan Sentian perlahan menghilang. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa? Sentian berteriak dengan ekspresi menyakitkan. Dia bahkan belum bertemu ibunya, Suyuki masih menderita, dia belum menyelamatkannya, dan dia masih belum mengetahui identitasnya. Tapi apakah dia mati seperti ini? Sentian tidak mau menyerah, namun nafas di badannya menghilang dengan cepat, dan akhirnya badan Sentian roboh. Dia ingin bangun lagi, tetapi ternyata badannya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Fan Jiang melangkah maju dan menatap Sentian dengan dingin. Dan sekarang Sentian seperti yang dikatakan Fan Jiang, seperti anjing mati, dibantai oleh orang lain. Kamu memiliki banyak harta karun. Sepertinya aku tidak bisa mengirimmu ke neraka begitu saja. Fan Jiang berkata sambil mencibir. Sentian tidak berbicara, dia masih bekerja keras. Meski tidak ada jejak kekuatan spiritual di badannya, Sentian tetap harus berdiri dengan kekuatan badannya. Biarpun dia mati, dia tidak bisa mati seperti anjing mati. Tapi saat Sentian mengangkat kepalanya, dia diturunkan oleh Fan Jiang.
Separuh badan yang akhirnya terangkat terjatuh ke belakang dengan berat. Berhentilah meronta, percuma. Sekarang serahkan semua harta di badanmu, dan aku akan membiarkanmu memilih cara mati yang paling nyaman. Fan Jiang menatap Sentian dengan senyum menghina di wajahnya. Kamu sedang bermimpi. Sentian menatap tajam ke arah Fan Jiang. Meskipun dia tahu dia akan mati, Sentian tidak akan membiarkan Fan Jiang mendapatkan apapun. Oke, karena kamu tidak menyerahkannya, maka aku akan menghancurkan kepalamu. Kata Fan Jiang, mengangkat kakinya dan menginjak kepala Sentian. Tapi kaki Fan Jiang berhenti di udara bahkan sebelum mendarat. Dia merasakan nafas yang kuat datang darinya. Segera setelah itu, saya melihat sesosok badan mendekat dari jauh. Saya tidak dapat melihat pria itu berjalan, tetapi sosoknya mendekat dengan cepat. Hati Fan Jiang bergetar, dia mundur dan menatap orang yang datang. Orang yang datang mengenakan setelan tunik Cina, berkacamata, dan berpenampilan sopan. Tapi aura di badannya sangat kuat. Setelah Fan Jiang melihat orang itu dengan jelas, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tuan Si. Fan Jiang sedikit menyipitkan matanya. Tuan Si bahkan tidak melihat ke arah Fan Jiang, tetapi fokus pada Sentian, yang berlumuran darah. Kapan kamu akan meredam amarahmu dan menjadi tidak terlalu impulsif? Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan angin sepoi-sepoi bertiup ke wajahnya. Sentian merasakan gelombang kekuatan di badannya, dan dia tiba-tiba berdiri. Tuan Si. Sentian menghadap Tuan Si dengan ekspresi malu di wajahnya. Kamu punya kesempatan untuk kabur, kenapa kamu tidak kabur? Apakah hanya karena beberapa kata-kata yang mengejek? Apa manfaat beberapa kata? Sebelum Anda memiliki kekuatan absolut, kesabaran adalah hal terpenting yang harus Anda lakukan. Mengetahui bahwa kamu tidak dapat melakukan sesuatu tetapi tetap melakukannya berarti mendekati kematian. Tidak setiap saat kamu mendapatkan keberuntungan seperti itu, dan tidak setiap saat seseorang datang untuk menyelamatkanmu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang menunggumu? Hidupmu bukan milikmu sendiri. Ada banyak orang yang menunggumu. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Wajah Tuan Si tenang, tetapi setiap kata yang dia ucapkan memiliki nada yang sangat tegas. Ini seperti orang tua yang memarahi anaknya. Wajah Sentian menjadi merah dan putih ketika Tuan Si mengatakannya, dan dia menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Fan Jiang berdiri di samping, tetapi Tuan Si menganggapnya sebagai udara, yang membuat hati Fan Jiang terus membara karena amarah. Nama belakangnya Si, aku ingin membunuh Sentian hari ini. Apakah kamu ingin ikut campur dalam urusan orang lain? Wajah Fan Jiang memerah dan dia berteriak pada Tuan Si. Tuan Si perlahan menoleh untuk melihat Fan Jiang. Kamu tidak bisa membunuhnya. Kenapa? Fan Jiang tercengang. Karena aku di sini, kamu tidak bisa membunuhnya. Tuan Si berkata dengan tenang. 20 tahun yang lalu, aku bukan tandinganmu, tapi sekarang kamu tidak bisa memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Aura Fan Jiang tiba-tiba melonjak. Aku bisa membunuhmu 20 tahun yang lalu, dan aku masih bisa membunuhmu sekarang. Wajah Tuan Si tetap tenang, dan dia masih berbicara dengan nada tidak tergesa-gesa. Meski nadanya lembut, ada ketegasan di dalamnya. Wajah Fan Jiang berubah jelek, dan dia langsung mengambil pisau kepala harimau di tangannya. Tapi melihat ekspresi tenang Tuan Si, hati Fan Jiang kacau. Saya belum berani mengambil tindakan terhadap Tuan Si. Setelah beberapa saat, Fan Jiang benar-benar menyingkirkan pisau kepala harimau itu. Karena kamu ingin menyelamatkan Sentian ini, maka aku tidak akan membunuhnya. Bagaimanapun, aliansi seni bela diri ingin dia mati. Aku tidak harus melawanmu demi aliansi seni bela diri. Setelah Fan Jiang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia mengikuti Sentian tanpa keluhan apapun. Dia hanya dipercayakan oleh Zhu Zishan. Tidak perlu mengikuti Tuan Si melawannya hanya untuk masalah ini. Karena Fan Jiang tidak yakin, dia tidak tahu apakah dia adalah lawan Tuan Si. Apakah aku melepaskanmu? Tanya Tuan Si. Fan Jiang tercengang. Saya tidak akan membunuhnya lagi, apalagi yang Anda inginkan. Bunuh kamu. Tuan Si berkata perlahan. Bunuh kamu. Dua kata pendek ini membuat Fan Jiang gemetar dan mundur beberapa langkah. Jangan mengira aku takut padamu. Jika kita bertarung, kedua belah pihak akan kalah.
Fan Jiang memandang Tuan Si dengan hati-hati dan berkata. Kedua belah pihak menderita. Tuan Si tiba-tiba tersenyum. Kamu juga pantas mendapatkannya. Begitu dia selesai berbicara, aura Tuan Si tiba-tiba berubah. Wajah yang awalnya tenang langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas. Pada saat ini, Tuan Si seperti dewa pembunuh. Niat membunuh yang dingin di badannya membuat Sentian merasa ketakutan. Merasakan aura ledukan di badan Tuan Si, Fan Jiang mau tidak mau mundur 2 langkah lagi. Nama belakangnya Si. Kami tidak memiliki keluhan antara kamu dan aku. Kamu tidak harus bertarung sampai mati denganku, bukan? Sudah kubilang, jika kamu melepaskan Sentian, kamu tidak akan pernah menimbulkan masalah baginya lagi. Dan seluruh dunia seni bela diri sudah berada dalam kekacauan sekarang. Anda tidak dapat membunuh saya karena status saya sebagai seorang kultivator jahat, bukan? Kalau begitu, bukankah pejabatmu ingin membunuh setengah dari orang di seluruh dunia seni bela diri? Fan Jiang mengikuti Tuan Si untuk memohon belas kasihan. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Tuan Si telah mengambil keputusan. Ketika Fan Jiang melihat ini, dia hanya bisa mengaum, dan pisau berkepala harimau di tangannya seperti seekor harimau, bangkit dengan kekuatan yang besar, dan pedang yang menakutkan itu menghantam Tuan Si. Menghadapi pedang yang menakutkan itu, Tuan Si perlahan mengangkat tangan dan melihatnya dengan tenang. Penampilan Tuan Si membuat Fan Jiang semakin marah. Pisau kepala harimau di tangannya memancarkan cahaya, dan bilahnya menjadi lebih tajam. Tapi ketika pedang menakutkan itu datang ke arah Tuan Si satu demi satu, Tuan Si mengangkat tangan kanannya dan menepuknya ke depan dengan lembut. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan itu benar-benar bertabrakan dengan gelombang pedang. Pedang menakutkan itu menghilang tanpa bekas dalam sekejap setelah menyentuh nafas Tuan Si. Tidak ada dampak yang menghancurkan bumi, dan tidak ada suara yang memekakkan telinga. Pukulan keras Fan Jiang diselesaikan secara diam-diam. Sentian sedikit tercengang. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Fan Jiang juga melebarkan matanya dan melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya. Itu adalah pukulan terkuatnya sekarang. Untuk diselesaikan dengan mudah, kesenjangan kekuatan antara dia dan Tuan Si sudah jelas. Hati Fan Jiang penuh dengan kepanikan, dan dia tidak lagi memiliki keberanian untuk berteriak mengejar Tuan Si sekarang. Fan Jiang hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu kabur. Dia tahu bahwa dia tidak punya peluang untuk menang. Kamu ingin kabur? Tuan Si sepertinya memahami pikiran Fan Jiang dan berbicara perlahan. Fan Jiang tidak berkata apa-apa, tetapi pada saat ini, dia sepertinya baru saja melihat bayangan Sentian. Sentian baru saja ditanya seperti ini sendirian. Tapi sekarang, giliranku. Begitu dia mengertakkan gigi, Fan Jiang berbalik dan berlari. Seluruh energinya terkonsentrasi di kakinya, dan kecepatannya mencapai ekstrim dalam sekejap. Dia ingin kabur dari sini dan tidak pernah datang ke Kyoto lagi. 20 tahun, dia tinggal di penjara bawah tanah dalam kegelapan selama 20 tahun. Jika kamu keluar hari ini, kamu tidak boleh mati lagi. Dia belum merasakan kesenangannya. Fan Jiang bergerak sangat cepat dan menghilang dalam sekejap mata, tapi Tuan Si sepertinya tidak terburu-buru. Apakah kamu tidak akan mengejarku? Sentian bertanya pada Tuan Si dengan suara rendah. Dia tidak bisa lari. Saat Tuan Si selesai berbicara, dia menghilang. Rahang Sentian ternganga karena terkejut. Dia belum pernah secara resmi melihat Tuan Si mengambil tindakan. Setelah bertemu dengannya hari ini, Sentian akhirnya mengerti mengapa orang-orang di dunia seni bela diri Kyoto seperti tikus bagi kucing ketika mereka melihat Tuan Si. Setelah Fan Jiang lari jauh, dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa Si tidak menyusulnya, dan dia menghela nafas lega. Semprul, itu sangat unik. Fan Jiang menepuk dadanya. Tapi saat dia menghela nafas lega, Fan Jiang merasakan hembusan angin di belakangnya. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa Si sudah berada di belakangnya. Fan Jiang langsung terkejut dan terhuyung, hampir terjatuh. Kamu tidak bisa kabur. Tuan Si meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata pelan. Fan Jiang memandang Tuan Si dengan ngeri. Dia menemukan bahwa Tuan Si tidak berlari dan kakinya tidak bergerak. Itu terbang, Tuan Si sebenarnya terbang. Fan Jiang ketakutan. Dia berhenti dan berlutut di depan Tuan Si dengan bunyi gedebuk. Tolong Tuan Si, tolong lepaskan saya. Saya akan hidup mengasingkan diri di pegunungan dan hutan dan tidak pernah menunjukkan wajah saya lagi.
Fan Jiang mulai memohon belas kasihan. Tuan Si memandang Fan Jiang dan tersenyum dingin. Tidak ada gunanya, kamu harus mati. Jika kamu tidak mati, kekuatan Sentian tidak akan pulih. Fan Jiang tertegun sejenak dan tidak mengerti apa yang dimaksud Tuan Si. Kemudian Sentian membakar esensi dan darahnya. Sekarang esensi dan darahnya habis dan dantiannya ditutup. Dia sudah cacat dan tidak bisa lagi, bahkan jika dia membunuhku, dia tidak akan bisa pulih. Tuan Si menggelengkan kepalanya. Siapa bilang setelah membakar esensi dan darah, tidak ada cara untuk pulih? Selama dia menyerap kekuatanmu, dia bisa pulih. Ketika Fan Jiang mendengar ini, dia segera mengerti bahwa Tuan Si ingin Sentian menyerap kekuatannya. Anda harus tahu bahwa Fan Jiang telah berlatih selama puluhan tahun untuk mencapai puncak Wuhou. Bagaimana dia bisa diserap oleh orang lain dengan santai? Tidak. Fan Jiang mengangkat kepalanya dan meraung, seluruh kekuatannya terkonsentrasi di tangannya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain menyerap kekuatannya, dia harus melawan. Tuan Si memandang Fan Jiang yang geblek itu, mengangkat tangannya dan memukulnya, langsung menghancurkan semua keajaiban yang telah dipadatkan Fan Jiang menjadi beberapa bagian. Di depan Tuan Si, Fan Jiang bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Fan Jiang masih ingin mengumpulkan kekuatan untuk melawan, tetapi Tuan Si mencengkeram kerah bajunya, dan dia terangkat ke udara seperti ayam kecil. Semua energi di badan Fan Jiang menghilang seketika dan tidak dapat lagi dikondensasi. Sambil memegang Fan Jiang di tangannya, Tuan Si segera kembali ke Sentian. Melihat Fan Jiang, pemimpin aliran sesat, seperti ayam di tangan Tuan Si, Sentian sekali lagi menyegarkan pemahamannya. Tuan Si dengan santai melemparkan Fan Jiang ke depan Sentian. Fan Jiang, yang tadi begitu sombong dan menginjak kepala Sentian, kini jatuh ke tanah seperti anjing mati. Setelah menyerap kekuatannya, kamu bisa pulih. Meskipun garis keturunanmu berbeda dari yang lain, membakar esensi darah akan memiliki efek samping. Gunakan lebih sedikit di masa depan. Tuan Si memarahi Sentian. Sentian melirik ke arah Tuan Si. Meskipun dia penasaran bagaimana Tuan Si mengetahui bahwa garis keturunannya berbeda dari orang lain, dia tidak berani bertanya. Sentian berjalan menuju Fan Jiang selangkah demi selangkah, sementara Fan Jiang meringkuk dengan ketakutan di matanya. Tidak mudah untuk mengembangkan tingkat kekuatannya. Namun sepertinya kekuatannya akan segera diserap oleh orang lain. Dan nyawanya tidak terjamin. Tidak. Jangan. Saya memiliki beberapa sekte jahat besar di bawah komando saya, dan saya mengetahui beberapa reruntuhan kuno. Selama Anda tidak membunuh saya dapat menceritakan semuanya kepada Anda. Fan Jiang mengikuti Sentian untuk memohon belas kasihan. Oleh karena itu, orang dengan kekuatan tinggi lebih takut mati. Sentian tidak ingin melepaskan Fan Jiang, tetapi ketika dia mendengar Fan Jiang berkata bahwa dia mengetahui beberapa reruntuhan kuno, hatinya tergerak. Melihat keraguan-raguan di mata Sentian, Fan Jiang tahu bahwa kata-katanya berpengaruh, jadi dia melanjutkan. Itu adalah reruntuhan kuno yang berusia ribuan tahun. Tidak ada yang tahu lokasinya kecuali saya. Selama kamu tidak membunuhku, aku bersedia membantumu menemukan reruntuhan kuno itu. Benar saja, Sentian berhenti. Reruntuhan kuno ribuan tahun yang lalu benar-benar membangkitkan minat besar Sentian. Jika Anda ingin mengetahui kota surga, Sentian telah naik ke dua alam. Jika Anda mencari beberapa reruntuhan kuno, bukankah kekuatan Anda akan tumbuh lebih cepat? Jika kamu tidak menyerap kekuatannya, kamu akan menjadi orang yang tidak berguna sekarang dan tidak bisa berlatih sama sekali. Apa gunanya mengetahui peninggalan itu? Saat ini, Tuan Si mengingatkannya dengan tenang. Sentian segera bangun, dia membakar esensi dan darah. Jika dia tidak menyerap kekuatan Fan Jiang, dia tidak akan bisa pulih sama sekali. Bahkan jika dia menemukan reruntuhan kuno itu, apa gunanya? Sentian memikirkan hal ini dan menamparkan kepala Fan Jiang. Kemudian dia mengaktifkan teknik kondensasi jantung dan mulai menyerap kekuatan Fan Jiang. Kamu bisa menyerap kekuatannya dan menyelamatkan nyawanya. Tidak bisakah kamu juga mengetahui alamat reruntuhan kuno itu? Tuan Si meminta Sentian untuk hanya menyerap kekuatan Fan Jiang dan tidak mengambil nyawanya. Ini menghabiskan kekuatannya, dan dia akan menjadi mumi dan mati. Sentian memandang Tuan Si dengan heran. Dia masih tidak bisa mengendalikannya sama sekali, dan Fan Jiang tidak bisa menangani kekuatan besar Ning Xin Jue.
Setelah semua kekuatannya diserap, dia pasti akan mati. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia diam-diam mendorong Sentian untuk menyerap kekuatan Fan Jiang. Fan Jiang hanya merasakan energi di badannya terus menyebar keluar, lalu masuk ke badan Sentian. Wajah Fan Jiang penuh keganasan, dan dia bisa melihat bahwa dia sangat kesakitan. Segera, badan Fan Jiang menjadi semakin kecil, dan akhirnya menyusut menjadi setengah dari ukuran badan sebelumnya. Sentian menghela napas panjang, dan aliran kekuatan spiritual mulai mengalir di dantiannya lagi. Puncak Wuhou memang luar biasa. Sentian mengepalkan tinjunya, wajahnya penuh kegembiraan. Tetapi ketika dia melihat ke arah Fan Jiang, dia menemukan bahwa Fan Jiang tidak lagi bernapas. Mate. Sentian memandang Tuan Si dan bertanya dengan bingung. Si mengatakan dia punya solusinya sendiri, tapi Fan Jiang tetap meninggal. Dia belum mati. Tuan Si menggelengkan kepalanya dan melihat gelombang cahaya putih samar dari tangan Tuan Si, langsung menutupi badan Fan Jiang. Awan kabut hitam segera muncul dari badan Fan Jiang, dan akhirnya kabut hitam itu berubah menjadi bentuk manusia, menjelma menjadi Fan Jiang. Cahaya putih menyelimuti Fan Jiang, membuat wajah Fan Jiang penuh kesakitan. Apakah kamu harus membunuh mereka semua? Fan Jiang meraung, tapi ada ketakutan yang tak ada habisnya di matanya. Saat ini, Fan Jiang telah menjadi jiwa. Fan Jiang tahu bahwa dia harus mati, jadi dia memiliki sisa jiwa dan berencana mengambil kesempatan untuk kabur. Tapi dia tidak menyangka Tuan Si akan mengetahuinya dan menjebaknya secara langsung. Jika jejak jiwa ini hilang, maka Fan Jiang akan benar-benar menghilang dari dunia. Jangan khawatir, aku tidak akan memusnahkan jiwamu, aku hanya mengendalikanmu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selama kamu melakukannya dengan baik, aku akan mencarikan tuan rumah untukmu dan membangkitkanmu. Tuan Si berkata dengan tenang. Saya tahu, saya tahu. Fan Jiang mengangguk berulang kali, lalu berbalik dan langsung berlutut di depan Sentian. Di masa depan, saya bersedia mengikuti Tuan Sen dan membantu Anda menemukan relik itu. Sentian memandang jiwa Fan Jiang di depannya dengan heran, merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Sentian, tolong simpan dia. Mungkin kamu bisa menggunakannya nanti. Tuan Si berkata kepada Sentian. Sentian mengangguk, membuka cincin penyimpanan, dan langsung memasukkan jiwa Fan Jiang ke dalam cincin penyimpanan. Sentian tidak akan membiarkan Fan Jiang tinggal di dalam badannya. Tuan Si, terima kasih. Sentian memandang Tuan Si dengan penuh rasa terima kasih dan berkata. Tuan Si tersenyum tipis. Anda akan lebih bijaksana di masa depan dan jangan terburu-buru. Ini adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saya. Setelah mengatakan itu, Tuan Si melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Sentian untuk pergi. Tapi tangannya ada di belakang punggungnya dan tidak terlihat bergerak, tapi badannya langsung muncul 100 meter jauhnya. Sentian melirik badan Fan Jiang lagi, lalu berbalik dan menuju lembah Dewa Pengobatan. Tidak lama setelah Sentian pergi, Zhu Zishan tiba bersama 3 pria berjubah perunggu hitam. Ketika dia melihat badan mumi Fan Jiang, mata Zhu Zishan membelalak karena terkejut. Ini, Fan Jiang ini sebenarnya sudah mati. Zhu Zishan berkata dengan heran. Ketiga pria berjubah perunggu hitam juga tampak terkejut. Mereka telah lama mendengar tentang kemampuan Fan Jiang, dan sekarang dia dibunuh oleh Sentian. Seberapa menakutkan kekuatan Sentian, aura yang membakar esensi dan darah. Pada saat ini, seorang pria berjubah tembaga hitam tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata. Yang lain juga buru-buru menutup mata dan merasakannya. Ya, memang ada seseorang di sini yang telah membakar sari darahnya. Nafas ini pasti milik Sentian, kata pria lain berjubah tembaga hitam. Ketika Zhu Zishan mendengar ini, ekspresi terkejutnya barusan menunjukkan sedikit kegembiraan. Jadi, Sentian membakar esensi darahnya dan secara paksa meningkatkan kekuatannya sebelum membunuh Fan Jiang. Zhu Zishan bertanya dengan tergesa-gesa. Sangat mungkin bahwa dengan kekuatan Sentian, dia tidak bisa menjadi lawan Fan Jiang sama sekali. Bahkan jika dia membakar esensi darah dan secara paksa meningkatkan kekuatannya, dia mungkin tidak dapat mengalahkan Fan Jiang. Tapi sekarang Fan Jiang sudah mati. Sentian jelas tidak jauh lebih baik. Bahkan jika dia abadi, dia masih cacat sekarang.
Selama kita menemukan keberadaannya, kita dapat dengan mudah menangkapnya. Kata seorang pria berjubah tembaga hitam. Bagus, saya akan mengirim orang untuk melacak keberadaan Sentian dan melihat apakah dia sudah mati. Mata Zhu Zishan bersinar dan dia berbalik dan pergi. Adapun badan Fan Jiang, mereka bahkan tidak peduli. Keluarga naga di Kyoto. Berita bahwa Sentian secara paksa membakar esensi dan dare untuk membunuh Fan Jiang segera diketahui oleh keluarga Long. Bagaimanapun, keluarga Panjang juga merupakan anggota aliansi seni bela diri, dan Zhu Zishan tidak akan menyembunyikan apapun dari keluarga Panjang. Ketika Long Jingguo mendengar berita itu, ekspresinya berubah. Anda harus tahu bahwa Fan Jiang dikabarkan telah meninggal 20 tahun yang lalu, tetapi dia tidak ingin ditahan oleh aliansi seni bela diri selamanya. Terlihat bahwa rahasia aliansi seni bela diri ini sangat dalam, dan saya khawatir banyak hal yang tidak diketahui oleh anggotanya. Namun, Sentian dengan paksa membakar esensi dan darahnya. Bahkan jika orang-orang ini abadi, mereka tetap tidak berguna. Long Jingguo buru-buru memberitahu Long Xiao kabar baik itu, tapi setelah mendengar berita itu, wajah Long Xiao menjadi sangat jelek. Xiaoer, Sentian memaksa esensi darahnya untuk terbakar, dan sekarang dia tidak berguna meskipun dia belum mati. Kamu seharusnya bahagia, Long Jingguo berkata pada Long Xiao. Ayah, selama aku tidak melihat Sentian, aku akan selalu merasa tidak nyaman. Selain itu, bahkan jika Sentian secara paksa meningkatkan kekuatannya, aku khawatir dia tidak akan bisa membunuh Fan Jiang. Tapi sekarang itu Fan Jiang sudah mati, itu membuktikan bahwa Sentian lebih kuat dari kita. Long Xiao mengepalkan tinjunya erat-erat. Kamu harus tahu bahwa Fan Jiang adalah seorang Wuhou yang terkenal 20 tahun yang lalu. Sekarang Sentian telah secara paksa meningkatkan kekuatannya dan membunuh Fan Jiang. Penampilan mengerikan ini bukan lagi sesuatu yang bisa ditandingi oleh Long Xiao. Ayah, aku ingin berlatih dalam pengasingan. Long Xiao menarik napas dalam-dalam, dengan cahaya yang dalam dan menakutkan di matanya. Dia hanya memiliki satu tangan sekarang, jadi dia harus berlatih lebih keras dari yang lain. Long Jingguo memandang Long Xiao, lalu menepuk bahu Long Xiao. Oke, sekarang Sentian tidak perlu khawatir. Jika kamu bisa dipromosikan ke alam Wuhou Agung, keluarga Panjang kita pasti akan mendapatkan kembali kejayaannya. Da Wuhou. Long Xiao tersenyum dingin. Tujuanku adalah Wu Sheng, aliansi seni bela diri Kyoto. Setelah Zhu Zishan kembali, dia segera mengirim orang untuk mencari keberadaan Sentian, terutama dalam perjalanan menuju lembah Yaoshan. Sekarang Sentian, hidup atau mati, tidak cukup untuk mengancam aliansi seni bela diri kita, saya lega. Zhu Zishan menghela nafas panjang. Karena Sentian dia kehilangan lengannya dan hampir kehilangan posisinya sebagai pemimpin aliansi. Sekarang Sentian telah menjadi orang cacat meskipun dia belum mati, Zhu Zishan akhirnya bisa tidur nyenyak. Apakah kalian semua mengira Sentianlah yang membunuh Fan Jiang? Saat ini, Ningzi perlahan keluar dari belakang. Melihat Ningzi, suasana hati Zhu Zishan yang awalnya santai tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Entah kenapa, tapi Zhu Zishan selalu merasa gugup saat menghadapi Ningzi selama periode ini. Jelas sekali dia adalah pemimpin aliansi dan Ningzi adalah wakil pemimpin aliansi. Tapi Zhu Zishan takut melihat Ningzi. Kami pergi ke tempat kejadian untuk melihat bahwa Fan Jiang sudah mati. Jika bukan Sentian yang membunuhnya, lalu siapa yang bisa membunuhnya? Kamu bisa bertanya pada mereka bertiga. Masih ada bau esensi dan darah Sentian yang terbakar di tempat kejadian. Seharusnya tidak lama setelah pertempuran, kata Zhu Zishan. Ya, kami merasakan esensi dan darah Sentian yang terbakar di tempat kejadian. Hanya dengan cara ini Sentian dapat membunuh Fan Jiang, jika tidak, dia tidak akan menjadi lawan Fan Jiang. Seorang pria berjubah tembaga hitam menjelaskan. Bahkan jika Sentian membakar esensi dan darahnya, dia bukan tandingan Fan Jiang. Fan Jiang pasti dibunuh oleh orang lain. Mata Ningzi sedikit menyipit dan dia berkata, siapa? Siapa di seluruh Kyoto yang akan membantu Sentian membunuh Fan Jiang? Zhu Zishan bertanya dengan tidak percaya. Tuan Si. Ningzi berbicara perlahan. Badan Zhu Zishan gemetar saat mendengar kata-kata Tuan Si. Tidak mungkin. Bagaimana Tuan Si bisa membantu Sentian membunuh Fan Jiang? Selain itu, kami memiliki banyak orang di mana-mana dan tidak menyadari bahwa Tuan Si meninggalkan paviliun pelindung Dharma.
Zuzi-san terasa mustahil. Percaya atau tidak, saya akan segera melaporkan masalah ini. Jika Tuan Si benar-benar mengambil tindakan terhadap Fan Jiang, itu membuktikan bahwa Sentian belum tentu tidak berguna sekarang. Jika ini masalahnya, strategi kita melawan Sentian harus diubah. Setelah Ningxi selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Zuzi-san, sebaliknya, tampak bingung dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Sentian membakar esensi darahnya, jadi meskipun dia tidak mati, dia pasti akan menjadi cacat. Zuzi-san tidak ingin mempercayai apa yang dikatakan Ningxi. Dia tidak ingin Sentian menjadi mimpi buruknya. Lembah Dewa Pengobatan. Semua orang berkumpul di sekitar Sentian, dengan kegembiraan di wajah mereka. Sentian ditinggalkan sendirian untuk menangani jubah tembaga hitam, yang membuat semua orang di Lembah Dewa Pengobatan sangat khawatir. Terutama Xiaoru, jika Sentian memiliki kekurangannya, dia tidak akan hidup. Sentian pergi ke arena seni bela diri hanya untuk menyelamatkannya. Sekarang Sentian kembali, Xiaoru sangat senang. Tapi kali ini, Sentian tidak bisa bahagia lagi. Kali ini dia benar-benar melihat kengerian aliansi seni bela diri. Jika Tuan Si tidak muncul tiba-tiba, Sentian pasti sudah mati sekarang. Sentian tinggal di lembah Yaoshen selama beberapa hari. Hari-hari ini adalah hari paling membahagiakan bagi Gulinger, bersama Sentian sepanjang hari. Namun, Sentian sedikit tidak senang. Bagaimanapun, ibunya dan Su Yuki belum diselamatkan. Dia perlu terus meningkatkan kekuatannya. Apakah kamu masih mengkhawatirkan Yuki? Di atas batu besar, Gulinger duduk bersama Sentian, lalu bertanya dengan lembut. Sentian melihat ke arah Kyoto lalu mengangguk. Aku sangat tidak berguna, aku bahkan tidak bisa melindungi pacarku. Sentian tampak menyesal. Itu bukan salahmu. Aliansi seni bela diri terlalu kuat. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Selama periode ini, semua orang telah berlatih keras, berharap dapat meningkatkan kultivasi mereka dan membantu Anda. Gulinger menghibur Sentian. Entah itu 4 penjahat jahat atau Zhao Liguo dan yang lainnya, mereka semua berlatih keras, dan dengan bantuan ramuan dari Lembah Dewa Pengobatan, ranah semua orang telah meningkat dengan cepat. Mereka tahu bahwa hanya jika mereka cukup kuat mereka dapat benar-benar membantu Sentian. Xiaoru, tunggu aku. Pada saat ini, suara Zhao Chuang tiba-tiba terdengar. Sentian mengikuti Gulinger dan menemukan bahwa Zhao Chuang sedang bermain-main dengan Xiaoru. Kedua orang ini cukup cocok. Melihat dua orang itu berkelahi, Sentian menunjukkan senyuman di wajahnya. Ini pertandingan yang bagus. Zhao Chuang biasanya sangat banyak bicara, tapi hatinya tidak buruk. Xiaoru juga berpikiran sederhana. Senang rasanya mereka berdua bisa bersama. Gulinger mengangguk dan berkata, jika saya punya waktu, saya akan berbicara dengan Tuan Desa Zhao dan menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Ini adalah acara membahagiakan yang bisa membuat semua orang bahagia. Sentian berkata sambil tersenyum. Aku masih membutuhkanmu. Paman Long sudah membicarakannya, tapi Zhao Chuang sedikit lebih kuat. Dia merasa kekuatannya terlalu rendah, bahkan tidak sebaik Xiaoru, jadi dia ingin meningkatkan kekuatannya ke Wu Hou sebelum menikahi Xiaoru. Dia mengatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat melindungi Xiaoru atau memberi Xiaoru rasa aman. Mungkin saja Zhao Chuang melihat Xiaoru dibawa pergi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu merupakan pukulan besar baginya. Gulinger memikirkan Su Yuki ketika Xiaoru ditangkap sebelumnya, jadi dia terlihat sedikit kesepian. Zhao Chuang sangat berbakat. Jika dia benar-benar bekerja keras, tidak akan sulit untuk mencapai ranah Markis Wu. Sentian memandang Zhao Chuang tidak jauh dari situ dan memutuskan untuk merawat anak ini. Tanpa dia, Zhao Chuang harus mengandalkan usahanya sendiri. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai alam Wu Hou. Tapi kekuatan Zhao Chuang terlalu lemah. Jika dia dibawa ke reruntuhan kuno yang sangat berbahaya, dia pasti akan menjadi beban dan bahkan mungkin dalam bahaya. Kita harus menemukan tempat yang aman dan kaya sumber daya. Di mana tempat yang sempurna? Sentian sedikit mengernyit, memikirkan di dunia mana yang cocok untuk permintaan seperti itu. Segera, sebuah tempat terlintas di benak Sentian, dan itu adalah Pulau Penglai. Setelah membunuh Duda, Sentian selalu ingin mengunjungi Pulau Penglai.
Dia ingin melihat pulau macam apa yang dapat menumbuhkan begitu banyak pembudidaya abadi di era kekurangan energi spiritual ini. Di Pulau Penglai, Sentian juga bisa berlatih dalam pengasingan dan meningkatkan kultivasinya. Setelah mendapatkan ide ini, Sentian tidak tinggal lama di lembah Dewa Pengobatan. Setelah menelepon Zhao Chuang dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia langsung pergi ke Pulau Penglai. Karena Pulau Penglai berada di luar negeri, Sentian dan yang lainnya harus melalui formalitas dan bepergian dengan perahu. Sepanjang jalan, Sentian senang atas pilihan jelasnya untuk menelepon Zhao Chuang. Meskipun Zhao Chuang biasanya ceroboh, dia menjaga Sentian dengan sangat baik selama ini. 5 hari kemudian, Sentian dan Zhao Chuang menginjakkan kaki di pulau peri legendaris, Pulau Penglai. Saudara Sen, mengapa udara di sini berbeda? Rasanya nyaman sekali untuk bernapas. Setelah mendarat di pulau itu, Zhao Chuang bertanya pada Sentian. Sentian tidak berbicara, tetapi membuka pori-pori di badannya, merasakan kayanya energi spiritual di Pulau Penglai. Aura yang kaya seperti Pulau Penglai tidak dapat ditemukan di tempat lain. Mengapa energi spiritual yang begitu kuat hanya ada di pulau ini dan tidak di tempat lain? Dan energi spiritual ini sepertinya hanya menutupi Pulau Penglai dan tidak menyebar sama sekali. Sentian sedikit mengernyit. Anda harus tahu bahwa energi spiritual itu seperti udara dan akan menyebar. Namun, energi spiritual di Pulau Penglai kaya akan energi spiritual. Dari mana datangnya energi spiritual yang begitu kuat? Apakah ada reruntuhan di bawah Pulau Penglai? Sentian memikirkan Pulau Suolong dan bertanya-tanya apakah mungkin ada reruntuhan di bawah Pulau Penglai juga. Saudara Sen, tempat ini benar-benar seperti surga. Jika saya mengetahuinya, saya akan membawa Xiaoru dan Sister Linger bersamaku. Begitu Zhao Chuang tiba di sini, dia mulai merindukan Xiaoru. Lagi pula, wajar jika anak muda jatuh cinta. Mari kita lihat-lihat dulu. Kalau memang bagus, belum terlambat untuk meminta mereka datang. Setelah Sentian selesai berbicara, dia membawa Zhao Chuang dan mulai berjalan mengelilingi Pulau Penglai. Pulau Penglai tidak terlalu besar, dengan populasi hanya puluhan ribu, tetapi semua orang memupuk keabadian. Ini mengejutkan Sentian. Tidak mudah menemukan begitu banyak kultivator abadi. Menurut Gefuhai, sebagian besar sekte budidaya abadi telah mengasingkan diri, tetapi masih banyak pembudidaya abadi yang aktif di Pulau Penglai. Dan sepertinya tidak ada perhatian khusus di sini. Secara logika, energi spiritual di sini begitu kaya sehingga seharusnya menjadi tempat yang diimpikan banyak orang, dan banyak sekte serta keluarga pasti akan bersaing untuk mendapatkannya. Namun melihat Pulau Penglai yang damai saat ini, sepertinya pulau tersebut tidak dilanda perang. Setelah berjalan-jalan sebentar, Sentian dan Zhao Chuang menyewa halaman untuk ditinggali, sehingga mereka bisa berlatih tanpa diganggu. Aura yang begitu kaya adalah tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Tidak peduli alasannya, Sentian harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Zhao Chuang, aku membawamu ke sini agar kamu bisa berlatih keras dan meningkatkan kekuatanmu. Kamu tidak boleh malas. Lingkungan di sini paling cocok untuk berkultivasi. Sentian memperingatkan Zhao Chuang. Saudara Sen, jangan khawatir. Saya akan berlatih keras untuk Xiaoru. Saya yakin saya akan segera mencapai level Wuhou. Zhao Chuang tampak percaya diri. Melihat ekspresi percaya diri Zhao Chuang, Sentian mengangguk puas. Sentian mulai menyiapkan susunan pengumpulan roh di tempat sewaan mereka. Dengan energi spiritual yang begitu kaya, dan menambahkan susunan pengumpulan roh, dapat dibayangkan betapa kayanya energi spiritual di sini. Butuh 1 hari penuh bagi Sentian untuk mengatur susunan pengumpulan roh, dan kemudian memberikan serangkaian teknik mental kepada Zhao Chuang, dan keduanya mulai berlatih. Energi spiritual yang mengepul mengembun menuju halaman tempat Sentian dan yang lainnya menyewa seperti kabut tebal. Segera, seluruh halaman diselimuti kabut spiritual, dan halaman kecil itu sepertinya dalam bahaya. Gelombang energi spiritual menyapu badan Sentian. Pori-pori di badan Sentian terbuka, dengan rakus menyerap energi spiritual yang kaya ini. Teknik kondensasi jantung Sentian berbeda dari teknik budidaya abadi lainnya. Teknik ini membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Energi spiritual yang kaya di Pulau Penglai saat ini hanya mengimbanginya. Setelah hanya 10 hari pengasingan, Sentian telah menyentuh langit-langit 4 alam jiwa yang baru lahir. Selama dia berlatih selama beberapa hari,
dia pasti akan mampu menerobos. Kecepatan kultivasi yang tidak normal ini membuat Sentian merasa heran. Anda harus tahu bahwa ketika dia berada di Paradise City, dengan puluhan ribu jamu binatang dan manik hiu, Sentian dipromosikan ke alam ketiga dari Naschen Soul. Anda harus tahu bahwa semakin tinggi alamnya, semakin besar energi spiritual yang dibutuhkan dan semakin lama waktu kultivasinya. Tetapi pada saat ini, Sentian menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah mencapai kecepatan yang mencengangkan. Ketika Sentian dan Zhao Chuang sedang berlatih, mereka tidak tahu bahwa halaman kecil ini telah menjadi sasaran. Dengan begitu banyak kekuatan spiritual yang berkumpul di halaman, sepanjang hari berkabut, bagaimana mungkin tidak menarik perhatian orang lain. Pada saat ini, dua pria berseragam dan memegang parang sedang menatap halaman Sentian. Sudah 10 hari, tapi kabut spiritual ini belum menyebar. Pasti ada barisan pengumpul roh yang dipasang di sini. Mari kita beritahu Pangeran Du berita itu secepat mungkin. Salah satu dari mereka berbisik. Orang lain mengangguk, lalu keduanya berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat kedua orang itu berbalik, seorang pria bertopeng muncul di belakang mereka. Saat kedua orang itu berbalik, pria bertopeng itu langsung mengambil tindakan. Tangannya berbentuk seperti cakar, dan dia langsung mencubit tenggorokan mereka, langsung meremukkan tulang tenggorokan mereka. Keduanya mati seketika sebelum mereka sempat berjuang. Setelah membunuh dua orang, pria bertopeng itu melihat ke arah Sentian dan halaman berkabut keluarganya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Saya sangat ceroboh, saya benar-benar mengira tempat ini damai. Setelah pria bertopeng selesai berbicara, dia memasuki halaman dalam sekejap. Pada saat ini, Sentian berada pada saat kritis dalam kultivasinya. Dia sangat berkonsentrasi seperti seorang biksu tua, sama sekali tidak dapat memperhatikan apa yang terjadi di luar. Memasuki ruangan, pria bertopeng itu memandang Sentian yang sedang berlatih dan tiba-tiba mencibir. Kami bahkan tidak membentuk formasi pertahanan. Itu ceroboh, sangat ceroboh, kata pria bertopeng sambil melepas syal hitam di wajahnya. Wajah penuh bopeng terungkap. Orang ini ternyata adalah Humazi. Humazi melihat cahaya keemasan gelap menyinari badan Sentian dan tidak bisa menahan senyum. Orang ini akan menerobos lagi. Saat dia berbicara, Humazi mengeluarkan beberapa jimat dan melemparkannya dengan santai, dan jimat itu mulai mengelilingi Sentian. Sinar cahaya mengelilingi Sentian, sementara Huzi sendiri duduk santai di samping, mengeluarkan segenggam biji melon dan mulai memecahkannya. Siang dan malam lagi, cahaya keemasan gelap di badan Sentian menjadi semakin kuat, disertai gelombang suara mendengung. Melihat sekeliling, Sentian saat ini seperti dewa, sangat misterius. Di alam sekecil ini, orang ini sebenarnya membutuhkan kekuatan spiritual yang begitu besar. Itu sangat unik. Melihat Sentian, Humazi terdiam beberapa saat. Berdengung. Tiba-tiba ada gelombang energi spiritual, dan Sentian tiba-tiba membuka matanya, badannya bersinar dengan cahaya keemasan. Nyaman. Nyaman sekali berlatih di sini. Sentian tidak bisa tidak mengaguminya. Kamu hampir mati, mari kita lihat apakah kamu masih merasa lebih baik. Humazi berkata sambil tersenyum. Sentian tercengang. Dia baru saja bangun, jadi dia tidak memperhatikan Humazi. Mendengar suara Humazi, wajah Sentian menjadi sedikit jelek. Tuan Hu, mengapa kamu ada di sini? Sentian bertanya dengan heran. Saya telah berada di sini selama beberapa bulan. Jika saya tidak ada di sini, Anda mungkin sudah lama dibunuh saat Anda sedang berlatih. Kamu berlatih dan bahkan tidak membuat barisan pertahanan. Bukankah itu berarti kamu akan dipenggal dengan kepalet rentang? Humazi memarahi Sentian. Sentian tiba-tiba merasa malu, dia memang ceroboh pada saat itu. Dia merasa ada semua kultivator abadi di sini, dan orang-orang tidak terkejut dengan budidaya abadi. Selain itu, tidak satu pun dari orang-orang di Pulau Penglai yang mengenalnya, siapa yang akan datang untuk membunuhnya. Tuan Hu, kamu bilang seseorang ingin menyakitiku, apa yang terjadi? Tidak ada seorang pun di sini yang mengenalku. Sentian bertanya dengan heran. Dia tidak mengerti mengapa seseorang akan menyakitinya di sini. Hanya karena dia penuh energi spiritual dan membentuk kabut spiritual, apakah orang-orang itu ingin membunuhnya? Bersambung di 1551.